Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 81. Oh. Jia Tianze menunjukkan ekspresi terkejut, tatapannya jatuh pada Xiao Chen. Awalnya dia berjanji pada Ruan Xiaoqian bahwa dia akan pergi ke Villa Gunung Mingyue dalam 2 hari untuk melihat siapa yang begitu sombong. Tanpa diduga, dia bertemu dengannya di bar hari ini. Dia terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Kata Jia Tianze dengan aneh. Ruan Xiaoqian mengingatkan, awalnya aku juga meremehkannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia memiliki kemampuan hebat untuk membiarkan keluarga Huo maju untuk berurusan dengan keluarga Ouyang. Keluarga Huo. Haha. Jia Tianze menunjukkan senyum menghina. Jika itu adalah keluarga Huo 20 tahun yang lalu, keluarga Jiaku juga akan takut padanya. Tetapi seperti apa keluarga Huo sekarang, semua orang tahu. Ruan Xiaoqian bertanya dengan ragu, bukankah keluarga Huo salah satu dari 3 keluarga besar? Jia Tianze menggelengkan kepalanya dan berkata, ini melibatkan rahasia. Aku hanya bisa mengatakan bahwa setidaknya ada 5 atau 6 keluarga di Provinsi Jiangnan yang lebih kuat daripada keluarga Huo. Termasuk keluarga Jiamu. Tentu saja, kata Jia Tianze dengan bangga. Ruan Xiaoqian mendengar ini, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Meskipun dia merasa bahwa Ouyang Yu lebih baik daripada Jia Tianze, latar belakang keluarga Jia Tianze jauh lebih kuat daripada Ouyang Yu. Mungkin kali ini, pilihannya adalah yang tepat. Apakah dia Guo Feng? Pemuda berwajah dingin di samping itu jelas jauh lebih tertarik pada Guo Feng daripada Xiao Chen. Saya mendengar bahwa dia adalah jenius pertama dari generasi muda di Provinsi Jiangnan. Jia Tianze menjawab, ya, dia mungkin penerus asosiasi Xingwu, tetapi saya belum pernah berurusan dengannya berkali-kali. Wanita berpakaian putih yang memegang pedang berkata dengan nada meremehkan, apa itu Guo Feng? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuan muda? Pemuda itu tersenyum ringan dan berkata, Ying Ying, jangan meremehkannya. Orang-orang yang disukai oleh Fan Nansing mungkin benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mengapa saya tidak mencoba kekuatannya? Zhao Yingying sangat ingin mencoba. Tidak usah terburu-buru, mari kita tonton pertunjukan yang bagus dulu. Titik. Ketika mereka mendengar Xiao Chen memukul Wan Fei, Liu Yang, Han Minyu dan yang lainnya sudah ketakutan. Xiao Chen ini tidak terlalu tua, tetapi dia benar-benar pemberani. Dia bahkan berani memukul Wan Fei. Ketika semua orang menunjukkan identitas Guo Feng, mereka bahkan lebih takut, dan secara tidak sadar menjaga jarak dari Xiao Chen, takut Wan Fei akan salah paham. Dia adalah jenius nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Jika Wan Fei meminta bantuannya, Xiao Chen akan mati. Pada saat ini, seorang pria parubaya kurus datang ke Han Minyu dengan sebuah bungkusan di tangannya dan berbisik. Yui Wei, ada apa denganmu? Aku membawa barang-barang itu, tetapi di mana pembelinya? Set. Han Minyu dengan cepat memberi isyarat untuk membungkamnya dan berbisik, Paman, kami tidak menjual barang ini lagi. Kenapa? Tidak ada alasan. Oh, oke. Pria itu juga melihat ada yang tidak beres dan bertanya-tanya apakah dia harus pergi sesegera mungkin. Tunggu. Xiao Chen akhirnya berbicara dan menghentikan pria itu. Meskipun ada beberapa orang yang menghalangi, itu tidak akan memengaruhi transaksi kita. Bagi Xiao Chen, hal terpenting hari ini adalah tungku alkimia, dan sisanya tidak ada apa-apanya. Pria itu ragu-ragu dan menatap Han Minyu. Han Minyu terus menggelengkan kepala dan mengedipkan mata, seolah mengisyaratkan. Wah, kamu masih punya waktu untuk membeli barang dari orang lain, dan berpura-pura kita tidak ada. Wan Fei tertawa, dan tertawa marah. Xiao Chen menatap Wan Fei dan berkata dengan ringan, kamu pikir kamu tidak cukup dipukuli sehari sebelum kemarin. Entah mengapa, ketika dia mendongak, Wan Fei merasakan palpitasi yang tak terlukiskan. Ketakutan ditampar oleh Xiao Chen sehari sebelum kemarin melonjak ke dalam hatinya lagi. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu yang kejam untuk menutupinya, tetapi akhirnya mundur. Dia tidak bisa menghadapi Xiao Chen. Saudara Guo. Wan Fei hanya bisa meminta bantuan Guo Feng. Guo Feng melangkah maju dan menatap Xiao Chen dengan marah, teman, kamu sepertinya tidak menganggap serius Guo. Dia datang ke sini bersama Wan Fei hari ini, jadi tentu saja dia harus membela Wan Fei. Belum lagi dia harus memberi Xiao Chen pelajaran, setidaknya biarkan Xiao Chen memberikan penjelasan dan kemudian meminta maaf. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan berani mengancam Wan Fei. Apakah ini sama sekali mengabaikan keberadaannya? Siapa kamu? Xiao Chen melirik Guo Feng dan bertanya. Hei, apakah kamu tuli atau buta? Seorang pemuda dari Asosiasi Bela Diri Bintang tidak tahan dan berdiri untuk menuduhnya. Kakak senior kami, kamu belum melihatnya, belum pernah mendengarnya. Tidak pernah mendengarnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kamu. Pemuda itu marah dan ingin menghajar Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, haha, aku tidak menyangka bahwa Guo Feng, jenius pertama di ibu kota provinsi, akan diabaikan suatu hari nanti. Kerumunan itu memberi jalan dan pemuda itu datang sambil tertawa terbahak-bahak.
Zhao Yingying mengikutinya dari dekat, dan Jia Tianze dan Ruan Xiaoqian tentu saja bersamanya. Siapa kamu? Guo Feng menatap pemuda yang dingin itu dan mengerutkan kening. Entah mengapa, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini tidak sederhana. Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini kepadaku, aku akan meremehkan untuk menjawabnya. Tetapi aku dapat membuat pengecualian dan memberitahumu bahwa namaku adalah Deng Yuanwu. Deng Yuanwu. Guo Feng mendengar kata-kata itu dan menunjukkan ekspresi serius. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Tak lama kemudian, raut wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan heran, apakah kamu tuan muda dari Sekte 10.000 Racun? Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Deng Yuanwu. Namun, ketika gelar tuan muda dari Sekte 10.000 Racun keluar, semua orang yang hadir menjadi ketakutan. Sekte Wandu merupakan sekte bela diri kuno yang baru dikenal masyarakat umum dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bukan berarti sekte ini hanya ada selama beberapa tahun. Faktanya, banyak rumor yang mengatakan bahwa Sekte Wandu memiliki sejarah selama 100 tahun, tetapi selalu tersembunyi di pegunungan dan jarang berhubungan dengan dunia sekuler. Dikatakan juga bahwa Sekte Wandu memiliki guru-guru yang tidak kalah dengan orang kuat Gang Jin, Fan Nansing, dan fondasi mereka sangat mengerikan. Deng Yuanwu adalah tuan muda dari Sekte Wandu, dan wanita berpakaian putih itu pastilah murid dari Sekte Wandu. Tidak heran mereka sama sekali tidak menganggap serius Ouyang Yu. Bagaimanapun, Ouyang Yu adalah putra dari keluarga Ouyang. Jia Tianze berani mengejek dan mencaci maki Ouyang Yu, tetapi dia sama sekali tidak berani menyakitinya. Namun, orang-orang dari Sekte Wandu sama sekali tidak punya keraguan dan bertindak kejam. Saya tidak tahu bahwa saudara Deng juga ada di sini. Saya sangat menyesal. Guo Feng mengepalkan tinjunya ke arah Deng Yuanwu. Guo Feng memberinya wajah seperti itu, Deng Yuanwu juga menyukainya dan tersenyum. Saudara Guo, Anda terlalu sopan. Wan Fei sedikit takut pada Deng Yuanwu, menunjuk Xiao Chen, dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Deng, apakah Anda kenal orang ini? Deng Yuanwu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum melihatnya, tetapi pacar Tuan Muda Danze sepertinya mengenalnya. Wan Fei menatap Jia Tianze dan Ruan Xiaoqian lagi, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Tamparan yang diberikan Xiao Chen padanya kemarin hampir mematahkan lehernya. Untungnya, seorang prajurit kekuatan internal di rumah memperbaiki tulangnya dan mengoleskan obat untuk memar, yang membuatnya merasa lebih baik. Jadi dia benar-benar tidak ingin membiarkan Xiao Chen pergi. Namun, jika Jia Tianze ingin menyelamatkan Xiao Chen, dia masih harus memikirkannya. Lagi pula, Deng Yuanwu jelas memiliki hubungan yang baik dengan Jia Tianze. Jia Tianze tampaknya melihat pikiran Wan Fei, dan tidak dapat menahan tawa. Saudara Wan, jangan salah paham, aku di sini bukan untuk membantunya. Sebaliknya, Xiaoqian juga memiliki dendam padanya. Oh, Wan Fei senang dan bertanya, apakah anak ini juga menyinggungmu? Itu semua karena si pecundang Ouyang Yu. Dia bahkan tidak bisa menghadapi orang sekecil itu, dan dia membiarkan Xiaoqian diganggu. Jia Tianze mencibir dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Ini buruk. Lu Xia cemas. Jika hanya Wan Fei, mungkin ada ruang untuk bermanuver. Tetapi sekarang dengan Jia Tianze dan Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Xia, kamu tidak mengenalnya dengan baik, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Han Minyu dan Wu Jie dengan cepat menarik Lucia ke samping, karena takut Lucia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Keluarga Lu paling-paling sebanding dengan keluarga Wan, dan sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Jia, Asosiasi Xingwu, dan Sekte 10.000 Racun. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lucia dengan cemas. Xia, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Xiao Chen juga dalam masalah yang sangat besar, dia pasti akan mati. Kamu tidak dapat menghentikannya apapun yang kamu lakukan, jadi mengapa kamu melibatkan diri? Bab 82. Untungnya, aku tidak terlalu banyak bicara dengannya. Liu Yang dan Cao Suihai sama-sama merasa lega. Untungnya, Xiao Chen tidak berada di pihak yang sama dengan mereka, dan untungnya, mereka tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan Xiao Chen tadi. Pria ini benar-benar bencana. Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun, Guo Feng, Jia Tianze, dan Wan Fei. Salah satu dari keempat orang ini dapat mengacaukan situasi di Provinsi Jiangnan. Terutama Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun dan Guo Feng, mereka hampir dapat dikatakan sebagai dua orang yang berdiri di puncak. Jika Xiao Chen mengacau dengan mereka, dia akan lumpuh jika dia tidak mati hari ini. Melihat bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, Ruan Xiaoqian tidak dapat menahan senyum main-main. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, kau tidak menyangka. Feng Shui berbalik, dan kau jatuh ke tanganku lagi hari ini. Xiao Chen juga menatap Ruan Xiaoqian, dan tampak mendesah, mengapa seorang gadis begitu tidak menghargai dirinya sendiri. Ruan Xiaoqian tertegun sejenak, lalu mencibir, apakah kamu takut? Xiao Chen terdiam dan tidak menjawab. Namun,
Hati Ruan Xiaoqian terbelah dua, mengira Xiao Chen menyesal dan takut. Itu benar. Menghadapi dilema seperti itu sendirian, dia pasti sangat putus asa. Siapa yang membuatmu begitu sombong? Mengandalkan keluarga Huo, kamu mengambil vilaku, apakah itu hebat? Jia Tianze melangkah maju saat ini dan tersenyum pada Xiao Chen dengan senyum main-main. Wah, bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Huo? Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan dan membiarkanmu menelepon keluarga Huo untuk melihat apakah keluarga Huo berani mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu? Semua orang yang hadir mendengarnya dan mengerti. Ternyata Xiao Chen memiliki hubungan dengan keluarga Huo, salah satu dari 3 keluarga besar. Tetapi keluarga Huo mungkin hanya sedikit lebih kuat dari keluarga Wan, dan masih lebih rendah dari keluarga Jia. Tidak ada perbandingan dengan Sekte Wandu dan Asosiasi Xingwu. Apakah kamu sudah selesai? Tanpa diduga, Xiao Chen tetap tenang dan melirik Jia Tianze dengan sedikit mencibir. Jia Tianze mengerutkan kening. Sikap Xiao Chen membuatnya sangat tidak senang, sangat tidak senang. Dia berharap melihat Xiao Chen memohon belas kasihan dengan putus asa, bukan ekspresi dingin seperti itu. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu apa itu rasa takut. Aku setuju dengan ini. Xiao Chen tiba-tiba berdiri. Wan Fei menyadari sesuatu dan berkata dengan terkejut, Tuan Ze, berhati-hatilah. Tapi sudah terlambat. Xiao Chen dengan santai mengangkat Jia Tianze di tangannya dan kemudian melemparkannya ke arah meja kopi kaca di depannya. Retak. Kaca temper yang sangat keras itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan pecahan kaca berserakan di seluruh lantai. Jia Tianze tergeletak di kaki Xiao Chen, tubuhnya penuh dengan pecahan kaca dan darah. Itu tampak sangat tragis. Adegan itu sunyi dalam sekejap. Tidak seorang pun bisa membayangkan bahwa Jia Tianze, yang begitu sombong tadi, menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Terlebih lagi, Xiao Chen begitu tegas dan mulai bertindak begitu dia berkata. Dan dia membunuhnya. Apakah dia benar-benar tidak bermoral? Anak ini gila. Itu adalah putra keluarga Jia. Kepala keluarga Jia sangat memanjakannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia tidak memiliki rasa kesopanan saat menyerang. Aku takut seseorang akan mati malam ini. Az, Ruan Xiaoqian juga berteriak. Xiao Chen lebih berani dari yang dia kira. Di depan begitu banyak orang, dia tidak menyerah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sudah kubilang, dia bukan pria yang sederhana. Wan Fei menatap Xiao Chen dengan ketakutan di dalam hatinya, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Benar-benar ada beberapa trik. Guo Feng berpikir diam-diam. Kapan seorang jenius muda seperti itu muncul di Provinsi Jiangnan, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Kamu berani menyerang di depanku, kamu sangat berani. Deng Yuanwu tidak diragukan lagi yang paling marah. Bagaimanapun, Jia Tianze bersamanya. Xiao Chen memukul Jia Tianze di depannya, yang sama saja dengan kehilangan mukanya. Tuan muda, saya akan menangani masalah sekecil ini. Zhao Yingying menawarkan diri, memegang pedang dan melangkah maju, menatap Xiao Chen dengan dingin. Melihat ini, semua orang tahu bahwa Xiao Chen akan mendapat masalah. Mereka semua melihat betapa cepatnya wanita itu menghunus pedangnya pada Ouyang Yu tadi. Orang normal tidak bisa bereaksi sama sekali. Kekuatannya sangat kuat. Aku akan memberimu kesempatan, berlutut dan minta maaf. Zhao Yingying bersikap dingin, dan nadanya bahkan lebih dingin, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seekor semut. Tetapi saat berikutnya, jepret, sebuah tamparan keras jatuh di wajahnya. Dalam sekejap, seluruh penonton tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zhao Yingying bahkan lebih bingung untuk beberapa saat, dan rasa dingin di wajahnya menghilang, digantikan oleh ketidakpercayaan. Dan, kaget. Dia mendongak dan menatap anak laki-laki acuh tak acuh yang berdiri di depannya. Anak laki-laki itu terus mengangkat tangannya. Tidak diragukan lagi bahwa dialah yang menamparnya. Dialah satu-satunya yang bisa mencapai jarak ini. Tetapi mengapa? Mengapa dia tidak bereaksi sama sekali? Kapan dia bergerak? Yingying, bunuh dia. Deng Yuanwu tiba-tiba berteriak. Zhao Yingying segera bereaksi. Bahkan jika Deng Yuanwu tidak mengatakannya, dia pasti ingin melakukannya. Sialan, pergilah ke neraka. Dentang. Dalam sekejap, pedang panjang itu terhunus dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah pedang menebas Xiao Chen. Namun, Xiao Chen meraih pedang itu dengan tangan kosong dan memutarnya dengan lembut. Dentang. Pedang panjang itu patah dengan suara, dan setengah dari pedang yang patah itu tersangkut di tangan Xiao Chen. Apa? Zhao Yingying terkejut, dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya melonjak ke dalam hatinya. Kamu suka mempermalukan orang lain, bukan? Xiao Chen menatap Zhao Yingying dengan jijik. Kemudian, pedang patah yang tajam di tangannya menebas keluar. Cici. 2 bunga darah memercik, dan 2 tanda darah yang mengerikan muncul di pipi Zhao Yingying, yang panjangnya 7 atau 8 cm. Ah!
Wajahku! Wajahku! Zhao Yingying menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, berteriak dan menangis seolah-olah dia gila. Sebelumnya, dia memotong wajah Ouyang Yu dengan pedang, tetapi sekarang Xiao Chen memotong pipi kiri dan kanannya. Harus dikatakan bahwa pembalasan dendam itu sangat cepat. Namun, penampilan seorang wanita jauh lebih penting daripada penampilan seorang pria. Terlebih lagi, bekas luka di wajah Ouyang Yu sangat dangkal, dan bekas luka di wajahnya hampir bisa disebut mengerikan. Tuan, wajahku hancur, apa yang harus kulakukan? Selamatkan aku. Zhao Yingying jatuh ke tanah, mencengkeram celana panjang Deng Yuanwu, dan memohon bantuan dengan putus asa. Dia tidak ingin cacat. Ekspresi Deng Yuanwu tidak pasti, seolah-olah dia sedang memikirkan solusi. Dia bisa membawa Zhao Yingying bersamanya, jadi dia secara alami lebih menghargainya. Namun segera, dia sedikit kesal dengan Zhao Yingying dan menendangnya pergi. Karena wajahmu hancur, kamu tidak berguna, keluar saja dari sini. Deng Yuanwu, kamu. Zhao Yingying mendengar kata-kata itu, dan dia sangat sedih sehingga dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Deng Yuanwu bahkan tidak melihat ke arah Zhao Yingying, dan semua perhatiannya tertuju pada Xiao Chen. Awalnya dia memandang rendah Xiao Chen, tetapi sekarang dia harus menunjukkan ekspresi serius. Meskipun kekuatan Zhao Yingying tidak sebaik dia juga seorang murid perempuan elit yang dipilih dengan cermat olehnya dari Sekte Wandu. Jika Xiao Chen dan Zhao Yingying bertarung beberapa ronde, itu akan baik-baik saja. Tetapi Xiao Chen tidak menggunakan trik apapun dari awal hingga akhir. Dia hanya menamparkan Zhao Yingying dengan tangan kosong dan mematahkan pedangnya. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Tentu saja, dia yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan Xiao Chen, tetapi dia harus membayar harganya. Dia tidak ingin terluka. Memikirkan hal ini, dia menatap Guo Feng. Saudara Guo, anak ini sombong. Bagaimana kalau kamu dan aku bekerja sama untuk menghadapinya? Bab 83. Ketika Deng Yuanwu mengatakan ini, semua orang terkejut. Tuan muda dari Sekte 10.000 Racun dan Jenius nomor 1 di Provinsi Jiangnan akan bergabung untuk menghadapi Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen kalah hari ini, aku khawatir dia akan terkenal di mana-mana, kan? Dia sangat kuat. Wu Jie dan Han Minyu tidak percaya. Ini di luar dugaan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari Deng Yuanwu? Lebih kuat dari Guo Feng. Terlebih lagi, Deng Yuanwu akan bergabung dengan Guo Feng untuk menghadapinya. Liu Yang dan Cao Suihai menggelengkan kepala berulang kali. Xiao Chen melukai Jia Tianze dan membuat Zhao Yingying cacat. Tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Xiao Chen. Lucia menyilangkan jari dan berdoa dalam hatinya. Xiao Chen datang ke Fei Yu Bar karena dia. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Chen, dia tidak akan pernah merasa tenang. Guo Feng tidak menanggapi Deng Yuanwu secara langsung, tetapi menatap Xiao Chen dan berkata, "Temanku, kamu terlalu kejam, bukan?" Guo Feng tidak melihat serangan pedang Zhao Yingying pada Ouyang Yu sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan buruk tentang Zhao Yingying. Di matanya, Zhao Yingying hanyalah seorang wanita biasa yang tahu sedikit seni bela diri. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa serangan Xiao Chen terlalu tidak pantas dan terlalu kejam. Penampilan seorang wanita hancur, bukankah itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya? Xiao Chen melirik Guo Feng dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu mengajariku pelajaran?" "Aku tidak berani memberinya pelajaran. Aku tidak mengenalnya, dan bukan giliranku untuk mengatur urusannya. Tetapi saudara Wan bukanlah seorang pejuang. Kamu menyakitinya, dan aku ingin meminta penjelasan untuknya." Guo Feng berkata terus terang. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk membela Wan Fei. "Haha, bahkan jika presidenmu ada di sini, kamu tidak berani meminta penjelasan kepadaku." "Siapa kamu?" Xiao Chen berkata dengan dingin, seperti guntur, membuat semua orang berubah warna. "Sombong." Ini adalah satu-satunya komentar yang bisa diberikan semua orang kepada Xiao Chen. Presiden Asosiasi Xingwu adalah pakar terbaik di Provinsi Jiangnan. Xiao Chen benar-benar menggunakan kata, "tidak berani." "Bajingan, kamu berani menghina presiden." Wajah Guo Feng berubah untuk pertama kalinya, nadanya dingin, dan cahaya tajam melintas di matanya. Di dunia ini, hanya ada presiden, orang yang paling dia kagumi, orang yang paling dia sembah, dan orang yang paling tidak bisa dia hina. Kata-kata Xiao Chen telah menyentuh intinya. Keempat remaja asosiasi Xingwu lainnya melakukan hal yang sama, dan mengepalkan tangan mereka dengan marah. "Terlalu keji, menghina presiden. Kakak, kamu harus memberinya pelajaran. Pukul dia dan jahit mulutnya. Titik. Karena kamu begitu tidak baik dan sombong, aku tidak akan sopan." Momentum kuat Guo Feng seperti letusan gunung berapi, menyembur keluar tiba-tiba, membuat ruang di sekitarnya seperti api yang memanggang, dengan cepat memanas. Semua orang merasakan tekanan dan tanpa sadar mundur. Aura yang mengerikan. Ini adalah kekuatan jenius pertama, jauh lebih kuat dari Zhao Yingying itu. Ya,
saya perkirakan dia hanya selangkah lagi dari master bawaan. Master bawaan di usia 20-an terlalu jahat. Xiao Chen seharusnya tidak menghina Presiden Fan, kalau tidak, dengan temperamen Guo Feng, dia tidak akan begitu mudah marah. Dalam benak orang-orang, Guo Feng dikenal sebagai anak takdir, dan dia santai, jadi dia dicari. Sangat jarang baginya untuk benar-benar marah. Pada saat ini, Deng Yuanwu, yang berdiri di samping, melihat ini dan menahan pikirannya, bermaksud untuk melihat dengan dingin ke samping. Karena Guo Feng tidak berniat bekerja sama dengannya, akan lebih baik membiarkan Guo Feng mengambil tindakan terlebih dahulu untuk menguji kekuatan sejati Xiao Chen. Xiao Chen, hati-hati. Lucia tahu bahwa dia tidak dapat membantu, jadi dia hanya bisa mengingatkannya. Tidak ada gunanya berhati-hati, aku ingin dia membayar harga untuk kata-kata dan perbuatannya. Guo Feng berteriak dingin, menyerbu ke arah Xiao Chen dengan kekuatan seperti badai. Namun, begitu dia mendekat, bang! Sebuah tamparan mendarat, langsung membuat angin liar, ini pusing, lalu berdiri di sana seperti batang kayu. Bar itu sunyi lagi, dan semua orang tampaknya dapat mendengar detak jantung masing-masing. Sebelumnya, Xiao Chen menamparkan Zhao Yingying, dan semua orang mengira itu kebetulan, atau Zhao Yingying ceroboh. Namun sekarang, Xiao Chen menamparkan Guo Feng lagi, dan menamparkan Guo Feng yang agresif. Terlalu berlebihan, bukan? Jenius nomor 1 di Provinsi Jiangnan, tidak bisakah dia menghindari tamparan? Tamparan ini, aku menamparkan atas nama presidenmu. Jepret. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Apakah kamu sangat cakap? Jepret. Tamparan lagi. Suka mencampuri urusan orang lain. Jepret. Jenius nomor 1. Jepret. Suka membela orang lain. Semua orang ketakutan, hanya menatap pemandangan aneh di depan mereka dengan takjub. Guo Feng, jenius pertama di Provinsi Jiangnan, yang tinggal selangkah lagi untuk memasuki level bawaan, seperti bayi saat ini, ditampar oleh Xiao Chen tanpa henti. Setiap kali Xiao Chen menamparnya, Guo Feng tidak melakukan apapun kecuali mundur selangkah, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jepret. Dengan tamparan terakhir, Xiao Chen akhirnya menggunakan sedikit kekuatan, dan Guo Feng terlempar keluar. Keempat pemuda itu tanpa sadar mencoba menangkapnya, tetapi gagal dan jatuh ke tanah bersama-sama. Kembali ke pertanyaan awal. Xiao Chen melirik Wan Fei, yang sudah gemetar ketakutan, dan bertanya dengan tenang. Bukankah kamu sudah cukup dipukuli sehari sebelum kemarin, dan kamu membawa orang untuk membalas dendam padaku? Aku. Wan Fei sudah ketakutan dan menyesalinya di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen sebenarnya adalah monster. Bahkan Guo Feng tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dan dia masih berpikir untuk membalas dendam padanya. Saudaraku, aku salah, tolong maafkan aku. Wan Fei berlutut di tanah dengan pukulan. Berlututlah dan tampar dirimu sendiri 1000 kali. 1. 1000. Wan Fei menunjukkan wajah pahit. Kenapa, kamu tidak bisa melakukannya? Aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Wan Fei menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dan mulai menamparkan dirinya sendiri. Jepret, 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 titik. 1000 tamparan tidak diragukan lagi merupakan proyek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Xiao Chen berbalik, melihat sekeliling, dan mendapati Ruan Xiaoqian berdiri di samping. Ruan Xiaoqian sudah ketakutan dengan momentum Xiao Chen, dan tatapan Xiao Chen padanya saat ini membuatnya semakin ketakutan. Suasana hatinya persis sama dengan Wan Fei. Mengapa dia begitu bersemangat dan datang untuk mengganggu Xiao Chen? Sekarang giliranmu. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Xiao Chen mendekati Ruan Xiaoqian selangkah demi selangkah. Aku. Dengan setiap langkah yang diambil Xiao Chen, tekad Ruan Xiaoqian sedikit runtuh, dan dia mundur ketakutan. Tetapi ketika dia mundur ke sudut, dia tidak punya cara untuk mundur. Tiba-tiba, matanya berputar ke belakang, dan dia begitu takut hingga dia pingsan dan jatuh ke tanah. Xiao Chen berhenti dan mengerutkan kening. Daya tahan psikologis wanita ini terlalu buruk, dan dia masih sangat sombong. Kalau begitu, hanya kamu yang tersisa. Memalingkan matanya, Xiao Chen menatap Deng Yuanwu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Deng Yuanwu tidak lagi memiliki sikap tuan muda dari Sekte Wandu. Dia seperti burung yang ketakutan, sangat ketakutan. Xiao Chen terlalu aneh, dia tidak bisa melihatnya. Sama sekali tidak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan lawan seperti itu. Meskipun dia sombong karena bisa mengalahkan Guo Feng, dia tidak akan pernah bisa membuat Guo Feng tidak bisa melawan seperti yang dilakukan Xiao Chen. Dibandingkan dengan kegugupan Deng Yuanwu, Xiao Chen tampak jauh lebih tenang, dengan sarkasme yang disengaja atau tidak disengaja di bibirnya. Sungguh sial bertemu sampah Sekte Wandu di mana-mana akhir-akhir ini. Deng Yuanwu sedikit marah ketika mendengar ini, kamu memanggilku sampah. Bukankah begitu? Aku tuan muda Sekte Wandu. Aku tahu,
tetapi ini tidak bertentangan dengan kamu menjadi sampah. Tuan Muda Sekte Wandu adalah sampah. Kamu. Deng Yuanwu sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Aku pernah melihat penghinaan, tetapi aku belum pernah melihat penghinaan seperti itu. Semua orang di sekitar juga bersimpati dengan Deng Yuanwu dan Sekte Wandu. Tuan Muda Sekte Wandu adalah sampah, jadi bukankah yang lain bahkan lebih buruk dari sampah? Baiklah, baiklah, aku akui kau gila, tetapi kau mencari kematian dengan menghina Sekte Wandu kami. Tunggu aku. Deng Yuanwu berkata, dan ingin pergi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Sebelum Deng Yuanwu bisa bereaksi, dia tiba-tiba diinjak ke tanah. Ledakan. Sebuah lubang yang dalam tenggelam ke lantai marmer, dan retakan muncul di sekelilingnya. Retakan yang mengerikan itu membentang beberapa meter. Desis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan tendangan ini? Kekuatan internal Deng Yuanwu sangat kuat, tidak lebih lemah dari Guo Feng, tetapi dia sama sekali tidak tahan dengan kekuatan tendangan ini. Dia diinjak, muntah darah, tulang dadanya hancur total, wajahnya pucat, dan dia menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun. Selain memamerkan identitasmu, apalagi yang bisa kau katakan? Setiap kali Xiao Chen mengerahkan tenaga pada kakinya, Deng Yuanwu akan tersedak darahnya sendiri dan batuk terus-menerus. Dan yang dibatukkannya adalah darah. Lepaskan aku. Deng Yuanwu akhirnya melepaskan harga dirinya yang angkuh. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan berakhir dengan memohon belas kasihan. Bab 84. Suasana hening di Flying Fish Bar. Semua orang menatap pemuda yang tenang di tengah lapangan dengan kagum dan takut. Sebelumnya, Wan Fei, Guo Feng, Jia Tianze, Zhao Yingying, dan Deng Yuanwu telah mempersulitnya, dan semua orang mengira dia akan berakhir dengan menyedihkan. Namun, dalam keadaan tak sadarkan diri, situasinya berubah secara mengejutkan. Jia Tianze tergeletak di tanah dengan pecahan kaca menempel di sekujur tubuhnya. Guo Feng ditampar beberapa kali di wajahnya, dan tampaknya dia belum pulih. Zhao Yingying cacat dan pingsan. Wan Fei masih berlutut di tanah, menamparkan dirinya sendiri tanpa henti, menghitung dalam mulutnya. Saat dia menghitung, kata-katanya sudah tidak jelas. Adapun Deng Yuanwu, Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun, dia diinjak oleh Xiao Chen dan memohon belas kasihan. Hanya Xiao Chen. Dialah satu-satunya yang tenang dan acuh tak acuh dari awal hingga akhir, seolah-olah dia tidak berusaha keras sama sekali. Apa yang kamu katakan? Xiao Chen menunduk menatap Deng Yuanwu, kau bilang aku harus melepaskanmu. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun. Jika kau membunuhku, Sekte 10.000 Racun tidak akan melepaskanmu. Apa bedanya? Xiao Chen berkata dengan enteng, bukankah kau bilang akan mencari seseorang untuk berurusan denganku saat kau kembali ke Sekte 10.000 Racun? Jika aku melepaskanmu, orang-orang dari Sekte 10.000 Racun akan mengejarku. Jika aku membunuhmu, orang-orang dari Sekte 10.000 Racun juga akan mengejarku. Menurutmu, apakah aku harus melepaskanmu atau tidak? Deng Yuanwu merasakan niat membunuh yang mematikan, pupil matanya mengecil, dan dia buru-buru berkata, selama kau melepaskanku, masalah hari ini akan dianggap selesai. Oh, aku tidak percaya padamu. Aku bersumpah demi surga. Aku juga tidak percaya surga. Xiao Chen masih menggelengkan kepalanya. Deng Yuanwu langsung tercengang. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Orang-orang di sekitar juga terkejut. Xiao Chen harus membunuh Deng Yuanwu. Dia adalah Tuan Muda dari Sekte 10.000 Racun. Jika dia benar-benar membunuhnya, bagaimana Sekte 10.000 Racun bisa membiarkannya begitu saja? Brengsek, lepaskan Tuan Mudaku. Pada saat ini, aura yang mendominasi menyerbu ke dalam bar. Semua orang ketakutan dan tercerai-berai. Seorang lelaki tua dengan kemeja abu-abu datang dengan langkah berat. Setiap langkah yang diambilnya seakan membuat seluruh bar bergetar. Momentum ini adalah milik seorang Master Xiantian. Petik 2. Master Xiantian dari Sekte 10.000 Racun telah muncul. Sialan. Bisakah Xiao Chen menghalangi seorang Master Xiantian? Tidak mungkin. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Sudah batasnya untuk menjadi lebih kuat dari Guo Feng dan Deng Yuanwu. Benar sekali. Master Xiantian adalah level yang tidak dapat dicapai oleh para pejuang kekuatan internal. Meskipun Guo Feng hanya selangkah lagi dari Xiantian, dia sebenarnya rapuh di hadapan Master Xiantian dan sulit baginya untuk menghalangi satu gerakan pun. Semua orang mengira bahwa masalah itu sudah selesai, tetapi tanpa diduga, seorang Master Xiantian lainnya turun tangan. Mereka tidak bisa menahan keringat untuk Xiao Chen. Deng Yuanwu tertegun sejenak, dan tiba-tiba dia mencengkeram kaki kanan Xiao Chen dengan kedua tangannya dan berteriak pada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Tetua, bunuh dia dengan cepat, jangan tunjukkan belas kasihan. Berikan aku hidupmu.
Lelaki tua berbaju abu-abu itu juga bereaksi dengan sangat cepat. Dia tidak mengecewakan Deng Yuanwu dan menggunakan jurus pembunuhnya untuk pertama kalinya. Dengan sombong menamparkan Xiao Chen dengan telapak tangan. Perubahan mendadak ini membuat orang-orang berubah warna. Menurut pendapat mereka, Xiao Chen tidak dapat bersaing dengan master bawaan, dan sekarang Deng Yuanwu mengambil kesempatan untuk menjebak kaki Xiao Chen. Apakah Xiao Chen benar-benar akan mati? Ini sampah lagi. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xiao Chen tidak menghindar dan mengangkat telapak tangannya lagi. Gerakan ini, mungkinkah? Semua orang mengira Xiao Chen gila. Zhao Yingying tertegun oleh tamparan. Guo Feng tertegun oleh tamparan. Tetapi sekarang dia menghadapi master bawaan, mungkinkah Xiao Chen akan? Jepret. Tampaknya tidak ada bedanya dengan 2 kali sebelumnya. Tamparan keras yang sama jatuh di wajah lelaki tua yang kebingungan itu. Aura arogan dan mendominasi macam apa, tekanan bawaan macam apa, yang ditampar oleh tamparan ini, dan mereka semua mundur seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kebingungan. Bagaimana mungkin? Deng Yuanwu, yang memegang erat kaki kanan Xiao Chen, merasa bahwa Tuhan sedang mempermainkannya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Sekarang, apakah kau masih ingin aku melepaskanmu? Xiao Chen mengabaikan lelaki tua berbaju abu-abu itu dan menatap Deng Yuanwu. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Ada begitu banyak guru di Sekte Wanduku. Deng Yuanwu ketakutan dan berjuang keras. Ada begitu banyak guru, tetapi kau tidak bisa mengajar orang sepertimu. Xiao Chen meremehkan dan menjentikkan jarinya dengan pedang. Wus! Energi pedang menembus dahi Deng Yuanwu dan membunuhnya seketika. Tuan muda Sekte Wandu, mati. Kau membunuh Tuan muda. Lelaki tua berbaju abu-abu itu berdiri di depan Xiao Chen, menunjukkan ekspresi ngeri. Dia benar-benar terpana oleh tamparan di wajahnya, menyaksikan Xiao Chen membunuh Deng Yuanwu, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Xiao Chen menoleh dan menatapnya, lalu berkata dengan enteng, kau tidak perlu khawatir akan dihukum saat kembali, karena kau juga akan mati di sini. Karena ia sudah mulai membunuh, bagaimana ia bisa berhenti? Pupil mata lelaki tua berbaju abu-abu itu mengecil. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran di benaknya. Lari. Meskipun Xiao Chen masih muda, kemampuannya sangat aneh sehingga meskipun ia seorang Xiantian, ia tidak sebanding dengannya. Memikirkan hal ini, ia berbalik dan ingin mundur tanpa ragu. Semua orang memandang rendah dirinya. Lelaki tua berbaju abu-abu ini adalah seorang Xiantian sejati, tetapi ia ditampar oleh Xiao Chen begitu ia berlari keluar. Sungguh memalukan melihat tuan muda itu terbunuh dan ingin melarikan diri tanpa perlawanan. Namun, apakah ia terlalu pengecut atau Xiao Chen terlalu kuat? Xiao Chen berdiri di tempat, tampaknya tanpa niat mengejar atau mencegat, dan membiarkan lelaki tua berbaju abu-abu itu berlari keluar. Namun, begitu ia berlari ke pintu, ia bertemu dengan seseorang secara langsung. Fan Nansing, Presiden Fan. Presiden Fan ada di sini. Presiden. Kedatangan Fan Nansing langsung memicu gelombang antusiasme. Presiden Asosiasi Xingwu, Master nomor 1 di Jiangnan, dan orang kuat tingkat Xiantian Gangjin. Xiao Chen bahkan tidak menganggap serius orang kuat Xiantian. Jika ada orang di Provinsi Jiangnan yang dapat menekan Xiao Chen, itu hanya Fan Nansing. Apakah Anda dari Sekte Wandu? Fan Nansing menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu dan mengerutkan kening. Ya, saya adalah tetua Sekte Wandu. Lelaki tua berbaju abu-abu itu mengungkapkan identitasnya dan tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Dia berkata dengan sedikit rasa hormat. Saya telah mendengar bahwa Presiden Fan baik hati dan adil. Sekarang seorang pencuri telah membunuh tuan muda Sekte Wandu kita. Tolong, Presiden Fan, bersikaplah adil. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Wandu sering keluar masuk dunia sekuler, bertindak eksentrik dan arogan. Namun kekuatannya yang kuat itu menakutkan, jadi semua kekuatan keluarga besar memilih untuk berteman dengan Sekte Wandu. Bahkan Asosiasi Xingwu bersahabat dengan Sekte Wandu. Setidaknya, tidak akan mudah terprovokasi. Pada saat yang sama, 4 remaja dari Asosiasi Xingwu membantu Guo Feng untuk datang di depan Fan Nansing. Presiden, Anda harus membalaskan dendam kakak senior Anda. Anak itu yang memukuli kakak senior Anda seperti ini. Tatapan Fan Nansing tertuju pada Guo Feng, dan sedikit kemarahan terpendam melintas di wajahnya. Melihat ini, semua orang tidak terkejut dan berkeringat lagi. Dikatakan bahwa Fan Nansing bermaksud menerima Guo Feng sebagai muridnya, jadi dia pasti sangat menghormatinya. Xiao Chen mempermalukan Guo Feng, yang setara dengan menamparkan wajah Fan Nansing. Bagaimana mungkin Fan Nansing tidak marah? Apakah perang lain akan segera pecah? Menghadapi Master Gangjin yang kuat, tidak peduli seberapa jahatnya Xiao Chen, dia harus menanggung akibatnya, bukan? Namun, tepat ketika semua orang curiga, mereka mendengar Xiao Chen dengan dingin berteriak, Fan Nansing, bunuh dia. Nada ini setara dengan perintah. Semua orang terkejut, berpikir bahwa Xiao Chen terlalu merasa benar sendiri, bukan?
Memerintahkan Fan Nansing. Dia pikir dia siapa. Namun, yang membuat semua orang tidak percaya adalah Fan Nansing hanya ragu sejenak, lalu benar-benar mengangkat tangannya. Dengan satu telapak tangan, dia menghantam ke arah lelaki tua berbaju abu-abu yang tidak siap. Bab 85. Kekuatan Fan Nansing jauh lebih unggul daripada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Ketika mereka bertarung langsung, lelaki tua berbaju abu-abu itu tidak dapat menahan 3 gerakan dari Fan Nansing. Dan sekarang, Fan Nansing hampir dapat dianggap sebagai serangan diam-diam. Retak. Lelaki tua berbaju abu-abu itu lengah dan dipukul di kepala dan mati di tempat. Perubahan ini menyebabkan kepanikan di seluruh penonton. Fan Nansing benar-benar membunuh tetua sekte 10.000 racun. Apakah asosiasi Xingwu bersiap untuk berperang dengan sekte 10.000 racun? Pada saat yang sama, beberapa orang bahkan lebih curiga terhadap hubungan antara Fan Nansing dan Xiao Chen. Karena pada awalnya, Fan Nansing jelas tidak berniat membunuh lelaki tua berbaju abu-abu itu. Baru setelah Xiao Chen berbicara, Fan Nansing mengambil tindakan. Presiden, Guo Feng tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kau sangat mengecewakanku. Petik 2. Fan Nansing menatap Guo Feng dengan ekspresi menyesal, menghela napas, dan berjalan cepat ke arah Xiao Chen. Tuan Xiao, saya minta maaf telah merepotkan Anda. Adegan ini tidak diragukan lagi merangsang mata semua orang dan mengejutkan hati semua orang. Pakar top Fan Nansing benar-benar memanggil seorang remaja, Tuan, dan meminta maaf. Siapa dia? Han Minyu, Wu Jie, Liu Yang, dan Cao Suihai merasa hati mereka akan melompat keluar, dan mereka menyesalinya. Orang yang dapat dihormati oleh Fan Nansing jelas tidak sebanding dengan Guo Feng dan Deng Yuanwu, apalagi Jia Tianze dan Wan Fei. Ketika Wan Fei mencari masalah dengan Xiao Chen tadi, mereka takut untuk menghindarinya. Sungguh bodoh untuk memikirkannya. Saya juga tidak tahu. Lucia menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mengenal Xiao Chen, hanya saja Xiao Chen kebetulan membantunya sekali. Kalian, datanglah dan minta maaf kepada Tuan Xiao. Fan Nansing berteriak pada Guo Feng dan yang lainnya. Sebagai presiden, Fan Nansing memiliki status dan keagungan tertinggi di asosiasi Xingwu. Kata-katanya setara dengan dekret kekaisaran, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Tuan Xiao, mohon maafkan Guo Feng karena telah bertindak gegabah. Guo Feng tidak punya pilihan selain menerimanya. Xiao Chen menamparkan orang-orang dengan tamparannya, yang tampak seperti perkelahian ala gangster, tetapi hanya setelah mengalaminya sendiri, Anda akan tahu betapa mengerikannya Xiao Chen. Ketika dia menyerang Xiao Chen, dia jelas tidak berniat menahan diri, dan para tetua sekte 10.000 racun juga sama. Namun, baik dia maupun para tetua sekte 10.000 racun tidak dapat lolos dari tamparan Xiao Chen. Kekuatan ini hanya dapat digambarkan sebagai kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, presiden yang dia hormati sangat menghormati Xiao Chen, jadi apa yang bisa dibandingkan dengannya dengan Xiao Chen? Jauhi orang-orang seperti Wan Fei di masa depan. Dia membantu orang lain untuk maju sebelum dia mengetahui masalahnya. Karena Guo Feng adalah seseorang yang disukai Fan Nansing, Xiao Chen akan memberinya sedikit harga diri. Selain itu, dibandingkan dengan Zhao Yingying dan Deng Yuanwu, Guo Feng lebih berprinsip. Apa yang diajarkan guru kepadaku adalah bahwa Guo Feng akan mengingatnya di masa depan. Fan Nansing menghela napas lega dan berkata, aku akan mendisiplinkan mereka dengan tegas di masa mendatang. Ya, Xiao Chen mengangguk dengan santai. Pada saat ini, seseorang lain memasuki Flying Fish Bar. Sepertinya seseorang dari keluarga Jia. Apakah mereka di sini untuk Jia Tianze? Semua orang melihat seorang wanita cantik dan seorang pria tua berpakaian hijau bergegas dengan cemas. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, tetapi Jia Tianze terbangun saat ini, bangkit dari tanah, dan menangis memanggil orang tuanya. Kakak, selamatkan aku. Jia Tianze tidak mengalami luka dalam, tetapi dia terlihat paling parah, dengan noda darah yang ditinggalkan oleh pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Orang-orang mengira bahwa saudara perempuan Jia Tianze pasti akan merasa tertekan dan melindungi Jia Tianze. Namun, itu tidak terduga. Wanita itu melangkah maju dan menamparkan Jia Tianze. Pah! Jia Tianze berhenti menangis dan sedikit linglung. Aku tahu kamu akan mendapat masalah di luar. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Jia Qingqing benar-benar tidak ingin peduli dengan bocah keren ini, tetapi dia kebetulan adalah saudara laki-lakinya sendiri. Dia tidak bisa mengabaikannya. Tuan Xiao, adik laki-laki saya kasar. Qingqing meminta maaf kepada Anda atas namanya. Jia Qingqing membungkuk pada Xiao Chen. Jadi, kamu dari keluarga Jia. Xiao Chen menatap Jia Qingqing dan bertanya, apa hubunganmu dengan Qin Xiuji? Qin Xiuji adalah sepupuku. Jia Qingqing menjawab dengan jujur. Haha, menjadi seorang kakak pasti sangat sulit bagimu. Jia Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Dia tidak meminta maaf kepada Xiao Chen atas insiden Qin Xiuji terakhir kali, dan kali ini saudaranya sendiri telah menyinggung Xiao Chen lagi.
Dia juga tidak berdaya. Tuan Feng. Jia Qingqing tampaknya telah membuat semacam keputusan, dan tiba-tiba mengedipkan mata pada lelaki tua berpakaian hijau itu. Lelaki tua berpakaian hijau itu ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba meraih Jia Tianze, menggunakan kekuatan internalnya di telapak tangannya, dan menebas ke arah kaki kanan Jia Tianze. Kresek. Di mata semua orang yang ketakutan, tulang kaki Jia Tianze patah. Ah! Tuan Feng, kamu. Kakiku. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat wajah Jia Tianze terdistorsi, dan dia menangis keras dan berguling-guling di tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen tidak melakukan apapun padanya, tetapi saudara perempuannya dan Feng Lao benar-benar melumpuhkan salah satu kakinya. Apa yang kamu lakukan? Xiao Chen menatap Jia Qingqing dengan heran. Jia Qingqing berkata, dia pantas mendapatkan pelajaran ini. Yah, sebenarnya aku tidak mengatakan apapun tentangnya, tetapi dia adalah saudaramu, kamu memiliki keputusan akhir tentang cara mendisiplinkannya. Terima kasih, Tuan. Jia Qingqing menghela napas lega. Fan Nansing menatap Jia Qingqing, tetapi diam-diam memujinya. Keluarga Jia telah menghasilkan generasi muda yang bijak. Tindakan Jia Qingqing tampak tidak manusiawi, tetapi sebenarnya itu bermaksud baik. Jia Tianze baru saja bangun dan mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan amarahnya, dia bahkan mungkin berdebat tentang melakukan sesuatu pada Xiao Chen. Dan dengan amarah Xiao Chen, jika Jia Tianze berani mengatakan satu kata tidak sopan lagi, dia mungkin mati di tempat, yang akan memperburuk insiden itu lagi. Jadi Jia Qingqing sangat tegas dan meminta Feng Lao untuk melumpuhkan salah satu kaki Jia Tianze secara langsung, untuk membungkam mulut Jia Tianze dan menenangkan Xiao Chen. Dan dari percakapan tadi, Jia Qingqing tampaknya telah menyinggung Xiao Chen sebelumnya, dan dia tidak boleh mengabaikannya kali ini. Sedikit keraguan akan menyebabkan kutukan abadi. Mampu melihat dengan jelas kepentingan yang terlibat dan membuat keputusan yang tegas, Jia Qingqing jauh lebih unggul daripada kebanyakan pria dalam hal strategi mental. Selain itu, dalam hal mengambil tindakan terhadap keluarga sendiri, harus ada rasa kesopanan. Sekarang kaki Jia Tianze telah patah, dia dapat dirawat ketika dia kembali ke rumah, dan dia hanya perlu berbaring paling lama beberapa bulan. Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Fan Nansing dan Jia Qingqing. Faktanya, setelah dia membunuh Deng Yuanwu, amarahnya mereda. Dia terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti Jia Tianze. Masalahnya telah terpecahkan, dan sekarang saatnya untuk berbicara tentang bisnis. Xiao Chen berjalan ke arah Paman Han Minyu dan bertanya, apakah kamu sudah membawa barang-barangmu? Bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Ya, ya. Pria kurus itu membuka tas dan mengeluarkan tungku alkimia ungu dari dalamnya. Tungku alkimia itu panjangnya hanya sekitar 30 atau 40 cm, dan bentuknya bagus, tetapi ada tanda-tanda oksidasi yang halus di permukaannya, jadi itu pasti barang antik yang asli. Xiao Chen mengambil tungku alkimia ungu itu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membelainya dengan lembut selama beberapa saat, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Aku menginginkan benda ini, sebutkan harganya. Ini. Aku menghabiskan lebih dari 100.000 untuk benda ini ketika aku mengambilnya. Sekarang. Pria kurus itu baru saja menyelesaikan perkataannya ketika Han Minyu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya dan membisikkan beberapa kata. Ekspresi pria kurus itu sedikit berubah, dan dia segera mengubah perkataannya dan berkata, Tuan, jika kamu menyukai benda ini, aku akan memberikannya kepadamu. Xiao Chen terdiam setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, aku akan membayar 2 juta, bagaimana menurutmu? 2 juta. Wajah lelaki kurus itu berseri-seri, harga ini jauh melampaui ekspektasinya. Lagi pula, saat ia mengambilnya, harganya hanya lebih dari 100.000, dan harganya meningkat lebih dari 20 kali lipat dalam sekejap. Tuan Xiao, saya akan membayar 2 juta. Jia Qingqing memimpin dan bergegas membayar. 2 juta benar-benar tidak layak disebutkan kepada keluarga Jia. Jika mereka dapat menyelesaikan keluhan dengan Xiao Chen dan bahkan memenangkan sedikit bantuan, itu akan menjadi kemenangan yang pasti. Bab 86. Jia Qingqing sangat perhatian, jadi Xiao Chen memintanya untuk membayar 2 juta. Dia tidak kekurangan uang. Keluarga Huo punya begitu banyak uang, dan selama dia meminta, apalagi 2 juta, 200 juta tidak akan menjadi masalah. Namun, dia terlalu malas untuk mentransfer uang dan membuang-buang waktu, jadi dia meminta Jia Qingqing untuk menanganinya, menghemat waktu dan tenaga. Setelah mendapatkan tungku alkimia, Xiao Chen terlalu malas untuk peduli dengan yang lainnya. Dengan energi Fan Nansing dan Jia Qingqing, masalah selanjutnya pasti akan ditangani. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lucia, dia kembali ke Villa Gunung Mingyue sendirian. Aku sudah lama tidak membuat alkimia, aku bertanya-tanya apakah keterampilanku akan berkarat. Xiao Chen tersenyum dan mulai mengutak-atik tungku alkimia ungu. Tungku alkimia ini memiliki sejarah setidaknya 1000 tahun. Tungku ini telah dianggap sebagai koleksi dan telah melewati banyak tangan. Tungku ini tidak digunakan dengan benar dan secara bertahap kehilangan kilau aslinya.
Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengumpulkan energi spiritualnya. Padatkan api. Wus. Energi spiritual terbakar dan berubah menjadi api. Api itu tampak lembut, tetapi misterius dan dipenuhi dengan napas yang melahap hati orang-orang. Energi spiritual menjadi api adalah salah satu metode yang digunakan oleh para kultivator. Api jenis ini secara alami tidak sebaik api langit dan bumi, tetapi beberapa tingkat lebih tinggi dari api biasa. Tungku alkimia sudah lama tidak digunakan. Tungku itu perlu dipanaskan terlebih dahulu dengan cara dibakar dengan api sebelum dapat digunakan secara resmi untuk alkimia. Xiao Chen menggunakan api spiritual untuk membakar tungku alkimia, dan pada saat yang sama menyiapkan beberapa bahan, bermaksud untuk mencoba sendiri terlebih dahulu. Namun segera, ia menemukan bahwa lapisan kulit di permukaan tungku alkimia mulai rontok, memperlihatkan kilau yang benar-benar baru. Itu memang bukan hal yang biasa, pikir Xiao Chen dalam hati. Kemudian, ia menyingkirkan api spiritual dan menggunakan kekuatan asli Qi Huangji Huaxian Jue. Huang Dao Zenqi. Kekuatan ekstrim itu menyentuhnya sedikit, dan tungku alkimia ungu itu tampak beresonansi, berdengung dan bergetar, dan melayang ke udara. Kulit yang sudah usang itu cepat terkelupas, dan kilaunya yang baru itu menyilaukan, dan warnanya bahkan lebih kemasan. Emas. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh, dan ki sejati kekaisaran terus mendesak. Dalam sekejap, sepertinya semacam kekuatan penyegelan telah mencair, dan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam muncul sepenuhnya. Jadi ada segel. Ada segel di tungku alkimia, dan itu adalah segel yang sangat kuat. Orang biasa tidak dapat menjelajahi rahasia di dalamnya. Tetapi Huangji Huaxian Jue yang dipraktikkan Xiao Chen dapat mengembangkan kekuatan apapun di dunia, jadi mudah untuk menghancurkan segelnya. Xiao Chen mendongak dan melihat kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi belenggu panjang, yang sangat luar biasa. Kemudian, belenggu kata-kata emas itu terbang turun, tenggelam ke dalam tubuhnya, dan menghilang. Taoisme Yin Yang. Dalam benaknya, sebuah bab sihir yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul, yang dapat diintegrasikan dengan Huangji Huaxian Jue dan beresonansi. Aku tidak menyangka bahwa tungku alkimia ini benar-benar memiliki Taoisme yang begitu mendalam. Xiao Chen benar-benar terkejut. Taoisme Yin yang mungkin tidak setinggi Huangji Huaxian Jue, tetapi jelas bukan sihir biasa. Yang lebih penting, Taoisme Yin Yang dan Huangji Huaxian Jue memiliki fenomena resonansi. Jika Anda mempraktikkan Taoisme Yin Yang, Anda mungkin dapat memperdalam pemahaman Anda tentang Huangji Huaxian Jue. Meskipun Huangji Huaxian Jue diciptakan olehnya, ia selalu merasa ada yang salah, seolah-olah ia tidak sepenuhnya memahaminya. Mari kita coba efek Taoisme Yin Yang dengan memurnikan ramuan itu. Xiao Chen menyiapkan bahan-bahan satu persatu dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Dunia memiliki hukumnya sendiri, dan Yin Yang akan mengubah dirinya sendiri. Xiao Chen mengikuti Taoisme Yin Yang dalam pikirannya, mengembangkan api Yin Yang, dan mulai memurnikan ramuan itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Chen memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam bidang alkimia, dan ia hanya perlu mencoba beberapa kali untuk menemukan perasaan aslinya. Terlebih lagi, Taoisme Yin Yang memiliki efek yang mendorong alkimia, hampir melipat gandakan efisiensinya. Tentu saja, dengan bahan-bahan yang dimiliki Xiao Chen saat ini, ia hanya dapat memurnikan beberapa pil pemulihan Qi tingkat rendah, pil penguat Yuan, dan pil kondensasi sejati. Sepertinya kita perlu meminta keluarga Huo dan Fan Nansing untuk membantu mengumpulkan beberapa bahan obat. Keluarga Huo dan Fan Nansing menanggapi instruksi Xiao Chen dengan sangat aktif dan mencari bahan obat yang dibutuhkan Xiao Chen di seluruh provinsi. 3 hari kemudian, Fan Nansing datang ke villa dan mengirimkan sejumlah bahan obat yang dikumpulkannya kepada Xiao Chen. Namun, jumlah dan variasinya tidak banyak. Tuan Xiao, saya tidak kompeten. Sebagian besar tanaman obat yang Anda pesan sulit ditemukan, dan tidak ada yang pernah mendengar tanaman obat seperti mawar ungu 7 bintang dan rumput 9 daun berkilau, kata Fan Nansing. Dengan ekspresi bersalah, Xiao Chen hanya memeriksa tanaman obat itu dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Saya sudah bilang padamu untuk berusaha sebaik mungkin menemukannya. Sebanyak yang bisa kamu temukan sudah cukup. Bumi adalah planet dengan energi spiritual yang terkuras, dan tanaman obat berkualitas tinggi sangat sulit ditemukan, jadi Xiao Chen tidak punya banyak harapan pada awalnya. Tanaman obat yang dikumpulkan oleh keluarga Huo dan Fan Nansing sudah cukup untuk saat ini. Fan Nansing, jika kamu membantu saya tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya akan memberimu sesuatu dalam beberapa hari. Mendengar ini, Fan Nansing buru-buru berkata, saya bersedia melakukan sesuatu untuk Anda, Tuan, tanpa meminta imbalan apapun. Haha, mari kita bicarakan nanti. Xiao Chen tersenyum tidak dapat dijelaskan. Baiklah, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Ya, Xiao Chen mengangguk. Fan Nansing pamit dan meninggalkan villa. Namun, tak lama kemudian, ia berlari kembali. Ada lagi? Tanya Xiao Chen. Begini,
Akan ada acara meriah di ibu kota provinsi dalam 2 hari. Saya rasa Anda mungkin tertarik. Oh, ada apa? Fan Nansing berkata, Tuan, Anda tahu ada 3 keluarga besar di provinsi Jiangnan, tetapi apakah Anda tahu 5 keluarga kecil? 5 keluarga kecil. Xiao Chen bingung. Ya, sebenarnya, ini adalah rencana dukungan, yang dipimpin bersama oleh 3 keluarga besar dan pasukan Jiangnan. Fan Nansing menjelaskan. Tindakan spesifiknya adalah pasukan besar akan memilih 5 keluarga yang dapat berada di panggung untuk melaksanakan rencana dukungan. Xiao Chen tampak mengerti dan berkata, jika Anda dapat dipilih sebagai salah satu dari 5 keluarga kecil, apakah Anda akan mendapatkan sumber daya yang dicurahkan? Ya, jika Anda dapat menjadi salah satu dari 5 keluarga kecil, pasukan lain akan membantu ke 5 keluarga ini bangkit dan membiarkan mereka tumbuh dan berkembang dalam waktu singkat. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Konsep rencana ini mirip dengan konsep, si kaya duluan yang ngurusin si kaya belakangan. Namun, keluarga dan individu berbeda-beda, dan kepentingan yang terlibat tidak jelas, jadi tidak mungkin untuk menilai apakah dampak akhirnya baik atau buruk. Dikatakan itu adalah pemungutan suara yang adil, tetapi sebenarnya seharusnya sudah diputuskan sejak lama, kan? Xiao Chen tersenyum dan berkata. Setelah mendengar ini, Fan Nansing berkata dengan sedikit malu. Tidak sulit untuk menentukan peringkat 5 keluarga teratas. Mereka juga dianggap sudah ditentukan sebelumnya. Namun, beberapa perubahan terjadi belum lama ini. Perubahan. Yah, 5 keluarga yang awalnya ditentukan sebelumnya adalah keluarga Jia, keluarga Ouyang, keluarga Wu dari kota Tianhe, keluarga Qin dari kota Lanning, dan keluarga Si dari kota Guhai. Keluarga Si dari kota Guhai. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Ya, jika keluarga Si termasuk klub tinju selatan, kekuatan keseluruhannya mungkin lebih kuat daripada keluarga Huo saat ini. Mudah untuk dipilih sebagai salah satu dari 5 keluarga kecil. Tapi belum lama ini, keluarga Si memprovokasi musuh yang kuat dan dihabisi dalam semalam. Fan Nansing berkata sambil mendesah. Xiao Chen meliriknya dan bertanya, apa kau tidak tahu siapa yang melakukannya? Pembunuhan keluarga Si bukanlah rahasia pada saat itu. Selain itu, dia membuat masalah di keluarga Si pada siang hari, dan keluarga Si dihabisi pada malam hari. Orang biasa bisa mengaitkannya dengan dia. Untuk orang seperti Fan Nansing, Anda hanya perlu menyelidiki sedikit dan Anda akan selalu menemukan sesuatu. Tapi sekarang dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Awalnya saya sangat ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Si, tetapi kemudian grup Elang campur tangan dan memblokir berita tersebut. Saya tidak dapat ikut campur, jadi saya tidak memperhatikannya. Grup Elang. Ya, grup Elang juga dikenal sebagai Elang Tiongkok. Itu adalah departemen misterius yang didirikan untuk para pejuang. Fan Nansing tidak memperhatikan ekspresi Xiao Chen dan melanjutkan. Keluarga Si sudah pergi, dan satu dari 5 keluarga kecil memiliki lowongan. Tentu saja, perlu ada persaingan. Keluarga yang bersaing untuk mendapatkan jatah ini adalah keluarga Pan di kota Tianhe dan keluarga Xia di kota Lanning. Xiao Chen masih memikirkan grup Elang. Ketika mendengar kata-kata Fan Nansing, dia tiba-tiba tercengang. Maksudmu keluarga Xia di kota Lanning? Bab 87. Ada apa, Tuan Xiao? Apakah Anda kenal keluarga Xia di kota Lanning? Fan Nansing tidak pernah berani menyelidiki latar belakang Xiao Chen. Dia tidak tahu bahwa Xiao Chen lahir di kota Lanning, apalagi hubungannya dengan keluarga Xia. Xiao Chen merenung dan berkata, sejauh yang aku tahu, keluarga Xia tidak memiliki latar belakang untuk terpilih sebagai salah satu dari 5 keluarga kecil, kan? Keluarga Xia tidak dianggap sebagai keluarga yang kuat di kota Lanning, dan tidak sekuat keluarga He dan keluarga Chao. Bagaimana mereka bisa terpilih sebagai salah satu dari 5 keluarga kecil di provinsi Jiangnan? Ada beberapa kepentingan yang terlibat. Fan Nansing berkata, keluarga Xia mendapat dukungan dari keluarga Jiang di belakang mereka. Keluarga Jiang, salah satu dari 3 keluarga besar. Xiao Chen teringat apa yang didengarnya di pesta ulang tahun Xia Xiyun, dan sepertinya seorang pria bernama Jiang Shaoqiu muncul di bagian akhir. Ya, keluarga Jiang adalah kepala dari 3 keluarga besar. Tidak sulit untuk menghidupi keluarga Xia. Seperti yang dipikirkan Xiao Chen, tujuan munculnya 5 keluarga kecil tidaklah sederhana, dan kekuatan teratas seperti keluarga Jiang pasti akan mengambil beberapa tindakan. Misalnya, mendukung keluarga Xia untuk mengambil alih kekuasaan. Karena keluarga Xia tidak memiliki fondasi, jika mereka ingin mempertahankan posisi mereka sebagai satu dari 5 keluarga kecil, mereka harus bergantung pada keluarga Jiang untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, keluarga Jiang bisa mendapatkan setidaknya setengah dari sumber daya yang diperoleh keluarga Xia di masa depan. Baiklah, aku akan pergi ke tempat kejadian dan melihat dalam 2 hari. Kamu bantu aku mengaturnya, kata Xiao Chen. Aku serahkan pada Fan. Dalam 2 hari, Xiao Chen menggunakan bahan obat yang dikirim oleh keluarga Huo dan Fan Nansing untuk memurnikan sejumlah pil. 2 hari kemudian,
Xiao Chen menerima berita dari Fan Nansing dan tiba di Gedung Yuntian, yang dikenal sebagai gedung tertinggi di Jiangnan, tepat waktu. Tuan Xiao, Fan Nansing sudah menunggu di luar. Baiklah, lanjutkan saja, dan cobalah untuk tidak membuat suara apapun untuk saat ini. Saran Xiao Chen. Dimengerti. Fan Nansing jelas sudah membuat semua pengaturan. Keduanya menaiki lift eksklusif ke lantai atas gedung tersebut. Lantai ini adalah ruang konferensi yang sangat mewah. Pertemuan apapun yang dapat diadakan di sini harus menjadi pertemuan penting yang berdampak besar. Ruang konferensi memiliki dua lantai, lantai pertama dapat menampung 1.500 orang. Lapisan kedua memiliki struktur khusus dan tidak diperuntukkan bagi orang biasa. Fan Nansing membawa Xiao Chen langsung ke lantai 2. Dari sudut pandang mereka bisa melihat situasi di bawah, tetapi sulit untuk melihat situasi di sini dari bawah. Bagus. Xiao Chen sangat puas dengan posisi ini. Meskipun 4 tempat telah dipilih sebelumnya untuk 5 keluarga kecil, formalitas masih harus diselesaikan. Ketika semua pasukan utama telah tiba, pembawa acara akan naik panggung dan memulai upacara pemungutan suara. Total ada 16 keluarga yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, termasuk keluarga Jia, keluarga Wan, keluarga Ouyang, keluarga Lu, keluarga Tianhepan, keluarga Tianhewu, keluarga Lan Ningqin, keluarga Lan Ningxia, keluarga Gu Haipei, Del. Total ada 32 pasukan yang memiliki hak suara. 32 kekuatan ini mencakup keluarga, perusahaan korporat, lembaga pemerintah, perwakilan militer, dan beberapa organisasi non-pemerintah serta asosiasi yang berpengaruh. Ada 5 keluarga kecil dan 5 tempat, jadi 5 putaran pemungutan suara diadopsi. Pada setiap putaran, 1 keluarga akan menang. Pemungutan suara dimulai. Pada putaran pertama, keluarga Jia menang dengan keunggulan mutlak dan terpilih sebagai salah satu dari 5 keluarga kecil. Pada putaran kedua, keluarga Ouyang menang dan terpilih sebagai salah satu dari 5 keluarga kecil. Di babak ketiga, keluarga Tianhewu menang. Di babak keempat, keluarga Lan Ning dan Qin menang. Seperti yang diharapkan, tanpa kejutan apapun, mereka adalah 4 keluarga yang terpilih. Baru setelah putaran kelima akan ada kompetisi dan pemungutan suara akan memiliki arti yang nyata. Di kamp keluarga Jiang, Xia Mingfeng sangat gugup dan telapak tangannya berkeringat. Bagaimanapun, sekarang adalah saat yang paling kritis. Jika berhasil, keluarga Xia akan dapat melambung ke langit dan masuk ke dalam jajaran 5 keluarga kecil. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan sebelumnya. Xia Mingfeng, jangan gugup. Kami di keluarga Jiang telah membantumu memperlancar hubungan ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kamu pasti akan menang. Jiang Mantian, kepala keluarga Jiang, menepuk bahu Xia Mingfeng dan berkata, "Terima kasih atas dukunganmu, Patriark. Xia Mingfeng akan mengingatnya dan akan memenuhi harapanmu," kata Xia Mingfeng dengan gembira. "Haha, itu mudah diucapkan." Jiang Mantian tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah Anda memiliki seorang putri yang sudah berusia 18 tahun?" Xia Mingfeng sedikit terkejut, gadis kecilku Xiyun memang berusia 18 tahun. "Itu mudah. Shao Qiu pergi ke kota Lanning terakhir kali dan tidak bisa berhenti memikirkan putrimu setelah dia kembali. Dia mengatakan betapa cantik dan sopannya dia. Aku jadi penasaran. Kapan kamu akan membawanya kepadaku untuk melihatnya?" Setelah mendengar ini, Xia Mingfeng segera mengerti apa yang dimaksud Jiang Mantian. Akan tetapi, dia bukan saja tidak malu, tetapi juga sangat menginginkannya. Keluarga Jiang sudah menjadi 3 keluarga teratas di Provinsi Jiangnan, dan posisinya tidak tergoyahkan. Jika Xiyun dapat menikah dengan keluarga Jiang, dia akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas, dan itu juga akan mempererat hubungan antara kedua keluarga. Selain itu, Jiang Shaoqiu adalah naga di antara para pria, kecuali bahwa dia sedikit sombong. Dia sangat populer di kalangan gadis-gadis muda. Xiyun seharusnya tidak merasa jijik padanya. Tepat saat Xia Mingfeng hendak menyetujui, dia diganggu oleh suara tawa. "Tuan Jiang, apa yang Anda bicarakan? Mengapa Anda begitu gembira?" Ketika Jiang Mantian melihat orang itu datang, ia berkata dengan tenang, "Tuan Liu, putaran kelima akan segera dimulai. Mengapa Anda tidak bergegas dan meraup suara untuk keluarga Pan? Mengapa Anda masih berpikir untuk berkeliling? Tidak usah terburu-buru, bukankah sudah dimulai? Final selalu harus dipentaskan di menit-menit terakhir, kan?" Liu Zhengfeng tersenyum tipis, seolah dia yakin akan kemenangan. Jiang Mantian mengerutkan kening, merasakan firasat buruk dalam hatinya. Apakah sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi? Xiao Chen telah memperhatikan keluarga Jiang dan Xia. Ketika dia melihat Liu Zhengfeng berjalan untuk mengejek keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Fan Nansing di sebelahnya. "Siapa orang-orang di sebelah Xia Mingfeng dan Jiang Mantian?" Fan Nansing melirik ke arah itu dan menjawab, "Kepala keluarga Liu, yang kedua dari 3 keluarga besar, adalah Liu Zhengfeng. Keluarga Liu. Keluarga Liu adalah pendukung di belakang keluarga Pan.
Jadi begitulah adanya. Keluarga Jiang mendukung keluarga Xia, dan keluarga Liu mendukung keluarga Pan. Putaran kelima kompetisi ini sebenarnya adalah kompetisi antara keluarga Jiang dan keluarga Liu, kan? Dapat dikatakan bahwa siapapun di antara keluarga Jiang dan keluarga Liu yang menggunakan lebih banyak koneksi akan menentukan hasil pertempuran antara keluarga Xia dan keluarga Pan. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Meski semuanya sesuai harapan, tetap saja disesalkan. Keluarga seperti keluarga Lu dan keluarga Wan hanya datang untuk melengkapi jumlah dan berakting di depan orang-orang besar. Meskipun mereka dicalonkan dan berpartisipasi dalam kompetisi, pemilihan ini tidak ada hubungannya dengan mereka sejak awal. Menurutmu, siapa yang akan menang hari ini? Tanya Xiao Chen. Fan Nansing berkata tanpa ragu, hubungan keluarga Jiang lebih kuat daripada keluarga Liu. Jika tidak terjadi apa-apa, keluarga Liu tidak akan bisa mengalahkan keluarga Jiang, dan keluarga Xia akan menang. Haha. Kamu juga mengatakan tidak akan ada kejutan. Melihat Liu Zhengfeng yakin akan menang, aku khawatir akan ada banyak kejutan hari ini. Mendengar ini, Fan Nansing juga menunjukkan ekspresi serius. Apakah Liu Zhengfeng benar-benar yakin bahwa ia dapat mengalahkan keluarga Jiang? Jangan bahas mereka dulu, kita bahas keluarga Huo saja. Xiao Chen tiba-tiba berkata, keluarga Huo juga salah satu dari 3 keluarga besar, kenapa mereka merasa begitu lemah? Ini selalu menjadi pertanyaan dalam benaknya. Keluarga Huo memang berada di posisi salah satu dari 3 keluarga besar, tetapi kekuatannya tidak sebaik keluarga Xi di kota Guhai, apalagi keluarga Jia. Ini sungguh membingungkan. Fan Nansing terdiam sejenak lalu mendesah, sebenarnya masalah ini sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, pada seorang tokoh legendaris. Siapa? Dewa Militer Duan Qingchang. Bab 88. Dewa Militer Duan Qingchang. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tertarik. Untuk dinobatkan dengan gelar Dewa Militer, dia pasti bukan orang biasa. Ya, di era itu, seluruh pemandangan Tiongkok adalah miliknya sendiri, dan semua orang kagum padanya seperti dewa. Nada bicara Fan Nansing melankolis, seolah-olah dia sedang mengenang. Duan Qingchang lahir di Jiangnan kami. Dia memulai debutnya pada usia 20 tahun dan kultivasinya sudah menjadi yang terbaik di dunia. Pada saat itu, perbatasan Tiongkok sangat tidak stabil. Militer mengirim seseorang untuk mengundangnya bergabung dengan tentara, dan kemudian kehidupan legendarisnya dimulai. Dia pernah seorang diri menghancurkan sarang narkoba dan menangkap seorang gembong narkoba hidup-hidup dalam hujan peluru. Dia membunuh sekelompok tentara bayaran yang terdiri dari 300 orang dengan pedang dan memenggal kepala pemimpinnya. Dia pernah menerobos masuk ke Vatikan sendirian dan mundur tanpa cedera. Dia pernah mengalahkan 3 pemimpin supernatural dengan pedang pada jarak 100 meter. Ada terlalu banyak legenda tentangnya, sungguh sulit untuk menghitung semuanya. Fan Nansing berkata, nadanya sedikit bersemangat, tampaknya dia juga sangat kagum pada Duan Qingchang. Dia bisa dianggap sebagai tokoh. Xiao Chen mengangguk diam-diam. Memang tidak mudah bagi seseorang untuk menciptakan era dan membuat semua orang mengingatnya. Apa yang terjadi kemudian? Xiao Chen tahu bahwa sesuatu pasti terjadi kemudian, kalau tidak, dia pasti sudah mendengar nama Duan Qingchang setelah berada di provinsi Jiangnan begitu lama. Kemudian, Duan Qingchang gagal. Gagal. Yah, itu 20 tahun yang lalu. Fan Nansing berkata dengan sedih. Sekelompok tokoh misterius yang datang entah dari mana menculik putri Duan Qingchang yang berusia 8 bulan tanpa diketahui siapapun, dan mengundang Duan Qingchang ke pertempuran yang menentukan di Pulau 7 Pembunuhan. Duan Qingchang tahu bahwa lawannya kali ini luar biasa, jadi dia ingin meminta bantuan. Dengan prestisenya, dia bisa mendapatkan banyak tanggapan hanya dengan lambaian tangannya. Saat itu, hampir semua master top di provinsi Jiangnan mengikutinya. Hati Xiao Chen tergerak, dan dia bertanya, termasuk para master dari keluarga Huo. Yah, meskipun keluarga Huo juga merupakan yang terakhir dari 3 keluarga besar saat itu, ada 2 pembangkit tenaga ganjin bawaan yang kekuatannya di atasku. Fan Nansing menghela nafas. Tapi, setelah mereka mengikuti Duan Qingchang, mereka tidak pernah kembali. Duan Qingchang, dewa militer yang tidak pernah dikalahkan. Kemunduran pertama dalam hidup adalah kekalahan yang paling menyedihkan. Para master yang dibawa oleh Duan Qingchang semuanya terbunuh atau terluka, dan hanya beberapa orang yang melarikan diri bersamanya. Oh, mata Xiao Chen berkedip. Kekuatan Duan Qingchang saat itu mungkin berada di puncaknya, tetapi dia membawa begitu banyak master bersamanya, dan mereka hampir musnah oleh pihak lain. Dia mulai bertanya-tanya seperti apa orang-orang di Pulau 7 Pembunuhan itu. Kekalahan Duan Qingchang membuatnya jatuh dari altar, dan itu juga membuat seni bela diri provinsi Jiangnan mengalami kemunduran 50 tahun. Kalau tidak, dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa disebut master nomor 1? Fan Nansing menertawakan dirinya sendiri. Dia hanya berada di alam kedua Xiantian, dan masih ada alam ketiga dan keempat di belakangnya. Secara tegas, hanya alam ketiga Xiantian yang dapat dianggap sebagai master, dan alam keempat adalah master hebat.
Hanya saja seni bela diri Provinsi Jiangnan mengalami kemunduran 50 tahun, yang menyebabkan ide-ide orang-orang menjadi terbelakang. Selama itu adalah Xiantian, itu disebut master. Xiao Chen merenung, keluarga Huo telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun. Itu pasti tindakan kompensasi, kan? Tepat sekali. Fan Nansing mengangguk, keluarga Huo paling menderita dalam kekalahan itu. Militer diam-diam mendukung keluarga Huo untuk memberi kompensasi kepada mereka. Jadi, meskipun keluarga Huo mungkin tidak sekuat keluarga Jia sekarang, tidak ada yang bisa menjatuhkan keluarga Huo dari posisi itu. Jadi begitulah. Xiao Chen akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Dewa militer Duan Qingchang menciptakan legenda suatu era dan membuat Provinsi Jiangnan menjadi gemilang selama lebih dari 10 tahun. Namun, karena dia pula Provinsi Jiangnan mengalami kemunduran dalam semalam dan seni bela diri jatuh ke jurang. Sungguh menyedihkan bahwa ibu kota provinsi sebesar itu bahkan tidak dapat menemukan seniman bela diri dari alam ketiga bawaan. Titik. Waktu istirahat telah usai dan putaran kelima pemungutan suara akan segera dimulai. Tepat saat pembawa acara hendak mengumumkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan menyela pembicaraannya. Tunggu, sebelum putaran kelima dimulai, ada yang ingin kukatakan. Orang-orang melihat seorang wanita anggun dan mulia berdiri dari kubu keluarga Liu dan perlahan berjalan ke podium. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajahnya aneh. Dia pasti dari keluarga Liu, kan? Semua orang berbisik dan berdiskusi. Pembawa acara juga bertanya dengan ragu-ragu, "Permisi, Nona. Namaku Yao Xuan." Yao Xuan. Semua orang saling memandang karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi Yao Xuan tidak marah atau malu, dan masih tersenyum lembut. Dia berkata, "Tidak masalah jika Anda tidak mengenal saya. Hari ini saya hanya menyampaikan pesan kepada Anda atas nama anak saya." Suaranya jelas tidak terlalu keras, tetapi dia dapat membuat semua orang yang hadir mendengar apa yang dia katakan dengan jelas tanpa bantuan mikrofon. Dia adalah seorang pejuang bawaan. Seorang lelaki tua tiba-tiba berseru. Sebuah batu mengaduk ribuan ombak. Semua orang yang hadir terkejut. Wanita yang tampak baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar telah mencapai alam Xiantian. Bagaimana ini mungkin? Jenius pertama Guo Feng mengklaim bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam Xiantian, tetapi langkah ini sebenarnya sangat jauh, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan dapat mengambilnya. Dan sekarang, seorang wanita yang lebih muda dari Guo Feng benar-benar telah mencapai alam Xiantian begitu awal. Jika Guo Feng dapat dianggap sebagai jenius pertama, lalu siapa dia? Jiang Mantian berdiri dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa tuan muda yang dimaksud Nona Yao Xuan?" Seorang Xiantian berusia awal 20-an benar-benar harus dipanggil, "Tuan muda." Seberapa mengerikan latar belakang pihak lain. Menghadapi keraguan orang-orang yang hadir dan pertanyaan Jiang Mantian, Yao Xuan tersenyum dan berkata, "Tuan muda saya bernama Shen Yixian." Begitu suara itu turun, seluruh hadirin menjadi gempar. Shen Yixian, Tuan muda Yixian. Ternyata dia kembali ke Jiangnan. Kapan dia kembali? Titik. Ternyata dia Shen Yixian, mengapa dia mengirim seseorang ke sini? Fan Nansing bergumam pada dirinya sendiri, menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa Shen Yixian? Xiao Chen bertanya dengan bingung. Fan Nansing menjelaskan, salah satu dari 3 keturunan dewa militer Duan Qingchang. Keturunan Duan Qingchang. Xiao Chen terkejut. Dia baru saja mendengar cerita Duan Qingchang, dan sekarang keturunannya muncul, sungguh suatu kebetulan. Fan Nansing menghela nafas dan berkata, meskipun tidak ada yang menyalahkan Duan Qingchang atas kekalahan itu, Duan Qingchang pada dasarnya sombong dan tidak dapat mengatasi rintangannya sendiri, jadi dia menghilang. Petik 2. Sehari sebelum dia menghilang, dia telah menyatakan bahwa keturunannya akan datang ke dunia di masa depan dan menghidupkan kembali Qingchang. Benar saja, 16 tahun kemudian, yaitu 4 tahun yang lalu, Shen Yixian, yang dikenal sebagai keturunan pertama Duan Qingchang, ternyata menjadi masalah besar. Hanya dalam waktu 4 tahun, dia mengalahkan semua jenius di Tiongkok, dan kebangkitannya tak terbendung. Xiao Chen mendengar ini dan bertanya, apakah kamu pernah melihat Shen Yixian? Aku pernah bertemu dengannya sekali. Fan Nansing menjawab, bagaimanapun, Jiangnan adalah kampung halaman dewa militer. Shen Yixian pernah datang menemuinya, tetapi kemudian dia pergi. Seni bela diri Jiangnan telah mengalami kemunduran 50 tahun, dan pola saat ini terlalu kecil. Jika Shen Yixian ingin membersihkan nama Duan Qingchang, dia tidak bisa tinggal di Jiangnan lebih lama lagi. Panggungnya hanya bisa menjadi panggung besar seperti Yanjing dan Longcheng. Xiao Chen bertanya lagi, bisakah kamu melihat kekuatannya? Fan Nansing berpikir sejenak dan berkata, ketika aku bertemu dengannya 2 tahun lalu, dia sudah berada di level kedua Xiantian. Sekarang dia mungkin telah mencapai level yang lebih tinggi. Kurasa aku tidak bisa menahan lebih dari 10 gerakan darinya. Bab 89. Alam kultivasi tidak mewakili kekuatan sejati.
Di dunia ini, ada juga konsep jenius. Yang disebut jenius tidak hanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari usia yang sama, tetapi juga memiliki konsep menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Kejeniusan monster bahkan dapat menantang lintas level dan mengalahkan alam yang lebih tinggi dengan alam yang lebih rendah. Karena Shen Yixian adalah keturunan Duan Qingchang, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang jenius di lingkungan bumi. Oleh karena itu, sebagai alam bawaan tingkat kedua, Fan Nansing mungkin bukan lawan Shen Yixian. Xiao Chen bahkan merasa bahwa Fan Nansing melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan dia mungkin tidak dapat bertahan dari 10 gerakan di tangan Shen Yixian. Dan ini baru Shen Yixian 2 tahun lalu. Fan Nansing, bantu aku dengan sesuatu. Xiao Chen tiba-tiba berkata. Tuan, berikan saja perintahmu. Xiao Chen berpikir sejenak, dan membisikkan beberapa kata di telinga Fan Nansing. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Fan Nansing berbalik dan pergi tanpa banyak raguan. Mengetahui bahwa Yao Xuan adalah utusan Shen Yixian, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi menyanjung. Seseorang berdiri dan bertanya, permisi, Nona Yao Xuan, apa yang Guru Yixian ingin Anda sampaikan? Yang lain juga penasaran. Yao Xuan tersenyum tipis dan berkata, Guruku berkata bahwa sebelum dia bertemu Dewa Perang, dia telah menerima bantuan dari keluarga Pan Tianhe. Kali ini, dia memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kepala keluarga Pan atas namanya. Seolah ingin bekerja sama dengan Yao Xuan, kepala keluarga Pan, Pan Sikuan, berdiri dan berkata, Guru Yixian benar-benar terlalu sopan. Saat itu, Pan hanya melakukan beberapa upaya kecil, yang tidak perlu disebutkan. Setetes air harus dibalas dengan mata air. Jika bukan karena bantuan kepala keluarga Pan, mungkin tidak ada Guru Yixian hari ini. Yao Xuan dan Pan Sikuan menyanyikan lagu yang sama, tampaknya bersikap sopan, tetapi sebenarnya mereka hanya memberitahu semua orang yang hadir satu hal. Keluarga Pan ada hubungannya dengan Shen Yixian. Oh tidak. Jiang Mantian akhirnya mengerti mengapa Liu Zhengfeng begitu percaya diri. Sebelumnya, dia memang memenangkan banyak kekuatan, dan pada putaran kelima, mereka semua akan memilih keluarga Xia. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa keluarga Pan memiliki hubungan dengan Shen Yixian, saya khawatir banyak orang akan berbalik melawan mereka dan beralih ke keluarga Liu dan keluarga Pan. Saya tidak menyangka mereka bisa memanfaatkan hubungan Shen Yixian. Sungguh salah perhitungan. Keluarga Jiang menghabiskan banyak waktu untuk memasukkan keluarga Xia ke dalam 5 keluarga kecil, tetapi sekarang semua upaya mereka akan sia-sia. Jiang Mantian sangat tidak mau. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Pengaruh keluarga Jiang lebih besar daripada keluarga Liu, tetapi tidak lebih besar daripada Shen Yixian dan keluarga Liu bersama-sama. Tuan Pan, jadi Anda kenal Tuan Yixian? Ya, ada hubungan ini, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Tuan Pan, jangan khawatir. Kami akan mendukung Anda sepenuhnya nanti. Banyak orang mulai berkomunikasi dengan sopan dengan Pan Sikuan. Mereka yakin bahwa Pan Sikuan memiliki hubungan dengan Shen Yixian, dan sudah pasti dia akan masuk ke dalam 5 keluarga kecil. Hubungan yang baik harus dibangun sesegera mungkin. Qingqing, bagaimana menurutmu? Di kubu keluarga Jia, kepala keluarga Jia bertanya kepada Jia Qingqing, seolah-olah ingin mendengar pendapatnya. Jia Qingqing berkata tanpa ragu, karena Tuan Yixian telah maju, kami tentu akan berdiri di pihak keluarga Pan. Ya, begitulah yang kupikirkan. Sepertinya aku harus mengecewakan Jiang Mantian. Keluarga kami tidak mampu menyinggung Shen Yixian. Kata Ouyang Hong dengan nada yang dalam. Kembalikan barang-barang yang dikirim oleh keluarga Jiang nanti. Kali ini kami hanya bisa mendukung keluarga Pan. Seseorang dari keluarga Qin berkata. Di tempat kejadian, perwakilan dari berbagai kubu saling berbisik. Mereka yang awalnya mendukung keluarga Pan menjadi lebih bertekad untuk mendukung keluarga Pan. Dan banyak dari mereka yang awalnya mendukung keluarga Xia telah berencana untuk beralih ke pihak keluarga Pan. Sudah berakhir. Jiang Mantian duduk di kursi, merasa bahwa situasinya sudah berakhir. Karena ini sudah pasti, biarkan saja. Mungkin keluarga Xiaku tidak ditakdirkan untuk mengalami nasib ini. Xia Mingfeng mengucapkan kata-kata yang menghibur, tetapi sebenarnya dia merasa tidak enak badan. Dia pikir dengan bantuan keluarga Jiang, semuanya akan berjalan lancar, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Bebek yang dimasak telah terbang. Jiang Mantian menepuk bahu Xia Mingfeng dan berkata, "Yah, keluarga Xiamu tidak cukup kuat, jadi kamu bisa santai saja." Yao Xuan berjalan turun dari podium. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengatakan bahwa semua orang harus memilih keluarga Pan. Tetapi jelas bahwa selama hubungan antara Shen Yixian dan keluarga Pan diperjelas, kebanyakan orang akan secara sadar mengantre. Terima kasih, Nona Yao. Liu Zhengfeng dan Pan Sikuan tersenyum menyanjung. Yao Xuan berkata dengan ringan, saya hanya mengikuti instruksi Anda. Terima kasih, Master Yixian. Sekarang, masalahnya sudah beres.
Pan Sikuan sangat bersemangat. Baiklah, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Yao Xuan tidak ingin tinggal lama di Provinsi Jiangnan, dan siap untuk langsung kembali ke Yanjing. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi dan menatap Fan Nansing yang berjalan keluar dari koridor di samping dan berjalan menuju podium. Seorang Master Ganjin. Yao Xuan tidak mengenal Fan Nansing, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa Fan Nansing adalah seorang Master Ganjin. Dia kembali ke Liu Zhengfeng dan yang lainnya dan bertanya, siapa orang itu? Liu Zhengfeng melihat ke arah itu dan menjawab, dia adalah Presiden Asosiasi Xingwu, Fan Nansing, Master nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Oh, Yao Xuan tampak berpikir. Saat ini, pembawa acara siap mengumumkan dimulainya putaran kelima pemungutan suara. Tunggu. Fan Nansing naik ke panggung dan menyela pembicaraannya. Presiden Fan, apa yang bisa saya bantu? Tanya pembawa acara dengan hormat. Fan Nansing berkata dengan tenang, karena Nona Yao Xuan baru saja mengucapkan beberapa patah kata, saya juga seharusnya bisa mengucapkan beberapa patah kata, kan? Pembawa acara tercengang dan langsung berkata, tentu saja, Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan. Ya. Fan Nansing menghadap kerumunan, matanya menyapu keluarga Huo, keluarga Jia, keluarga Ouyang, dan kubu keluarga lainnya, dan berkata dengan keras. Semuanya, pria itu mengatakan bahwa dia mendukung keluarga Xia. Hanya beberapa patah kata, yang didengar oleh semua orang, artinya sama sekali berbeda. Mereka yang tidak mengerti, tetap tidak tahu apa yang dibicarakan Fan Nansing. Dan mereka yang mengerti, ekspresi mereka kurang lebih berubah. Pria yang dibicarakan Fan Nansing. Jia Qingqing tiba-tiba membisikkan sesuatu di telinga kepala keluarga Jia. Qingqing, apakah menurutmu Xiao Chen lebih kuat dari Shen Yixian? Kepala keluarga Jia ragu-ragu. Jia Qingqing berkata, aku tidak tahu siapa yang lebih berkuasa antara dia dan Shen Yixian, tetapi bobotnya setidaknya lebih penting daripada Yao Xuan. Kepala keluarga Jia mengerti setelah mendengar ini. Shen Yixian berada di Yanjing, dan dia hanya mengirim Yao Xuan untuk menyampaikan pesan. Dapat dilihat bahwa meskipun keluarga Pan telah membantunya, dia sebenarnya tidak menganggapnya serius. Kalau tidak, dia pasti datang ke sini secara langsung. Dan sekarang, Xiao Chen berada di Provinsi Jiangnan, mungkin dia sedang mengawasi di suatu tempat sekarang, tetapi dia belum muncul. Bahkan Fan Nansing sedang melakukan sesuatu untuknya, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Demikian pula, keluarga Huo, keluarga Qin, keluarga Ouyang, keluarga Wan, keluarga Lu, Del, juga mulai mempertimbangkan dalam hati mereka. Adapun Jiang Mantian dan Xia Mingfeng, mereka saling memandang, agak tidak terduga. Keluarga Jiang dan keluarga Xia tidak ada hubungannya dengan asosiasi Xingwu. Fan Nansing benar-benar berkampanye untuk mereka pada saat kritis ini. Meskipun dia mendapat dukungan dari Presiden Fan, itu mungkin tidak cukup baginya sendiri. Jiang Mantian menghela napas. Bahkan Fan Nansing tidak cukup untuk membalikkan keadaan saat ini. Titik. Pembawa acara, saya sudah selesai, Anda lanjutkan. Kata Fan Nansing, dan melangkah meninggalkan podium. Pembawa acara tercengang lagi. Fan Nansing tidak diragukan lagi sedang berkampanye untuk keluarga Xia. Namun, Yao Xuan mendorong Shen Yixian keluar, dan masih harus berduet dengan Pan Sikuan. Apakah kalimat pendek Fan Nansing pasti berhasil? Tentu saja, ini bukan sesuatu yang harus dia, sebagai pembawa acara, tanggung jawabnya. Kalau begitu, pemungutan suara putaran kelima dimulai. Saat pembawa acara mengumumkan, perwakilan dari semua pihak mulai memberikan suara dengan mesin pemungutan suara di tangan mereka. Proses pemungutan suara tidak lama. 10 menit kemudian, pembawa acara mendapatkan hasil pemungutan suara dari kursi juri. Baiklah, hasil pemungutan suara putaran kelima, selamat. Pembawa acara tiba-tiba berhenti, dan setelah memastikan bahwa dia tidak salah, dia berteriak, selamat kepada keluarga Xia karena menang. Apa? Liu Zhengfeng, Pan Sikuan, dan Yao Xuan semuanya berubah warna pada saat yang sama. Bab 90. Kita menang. Xia Mingfeng dan Jiang Mantian tampak tidak percaya. Hasil ini terlalu tidak terduga. Banyak orang lain yang memilih keluarga Pan saling memandang dan merasa tidak nyaman. Karena mereka tampaknya telah salah menilai situasi. Ketika para petinggi dari semua pihak saling bersekongkol, jika mereka tidak ingin menyinggung orang lain, mereka hanya dapat mengikuti situasi umum. Mereka mengira keluarga Pan memiliki keuntungan, jadi mereka mengikuti tren dan memilih keluarga Pan. Namun sebenarnya, ada lebih banyak orang yang mendukung keluarga Xia. Pembawa acara, apakah Anda salah melihatnya? Liu Zhengfeng memarahi dengan marah, hal semacam ini tidak bisa dijadikan bahan tertawaan. Pembawa acara melihat lembar laporan di tangannya lagi untuk memastikan, dan berkata, Tuan Liu, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa keluarga Xia memiliki 22 suara dan keluarga Pan memiliki 10 suara. Tidak ada yang salah. Pada saat ini, seseorang di kursi juri berkata, Tuan Liu,
kali ini memang keluarga Xia yang menang, tidak diragukan lagi. Liu Zhengfeng mendengar ini, dan satu-satunya jejak keberuntungan di hatinya hancur. Semua juri adalah selebritas Jiangnan yang terkenal, sangat dihormati, dan mustahil bagi mereka untuk membantu keluarga Xia berbuat curang. Nona Yao, ini. Pan Sikuan gelisah seperti semut di panci panas. Saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jika tidak berhasil, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun Yao Xuan sedikit terkejut bahwa keluarga Pan kalah dalam pemilihan, dia tidak patah hati seperti Pan Sikuan dan Liu Zhengfeng. Tetapi harus dikatakan bahwa Fan Nansing menarik perhatiannya. Titik. Haha, Xia Mingfeng, tampaknya kamu beruntung. Jiang Mantian tertawa terbahak-bahak. Dengan keluarga Xia yang berkuasa, upaya keluarga Jiangnya selama ini tidak akan sia-sia. Xia Mingfeng secara alami sangat gembira, tetapi rasanya tidak nyata, seperti mimpi. Tuan Jiang, apakah ada yang aneh dengan ini? Jiang Mantian mendengar ini dan merenung sejenak lalu berkata, memang, bahkan jika Presiden Fan maju, keluarga Jia dan keluarga Ouyang harus berdiri di pihak Tuan Yixian. Keluarga Jiang dan keluarga Liu terbagi menjadi dua faksi. Orang-orang di faksi keluarga Jiang pasti tidak akan terus mendukung keluarga Xia hanya karena pemberontakan Tuan Yixian. Yang benar-benar terpengaruh adalah kekuatan keluarga yang awalnya netral. Misalnya, keluarga Jia dan keluarga Ouyang. Keluarga Jia, keluarga Ouyang, dan keluarga lainnya tidak setinggi keluarga Jiang dan keluarga Liu, tetapi mereka tidak begitu patuh pada keluarga Jiang dan keluarga Liu. Mereka netral dan akan memanfaatkan peluang. Mereka akan berdiri di pihak yang lebih kuat. Kedua faksi keluarga Jiang dan keluarga Liu berimbang, dan siapa yang dapat mengalahkan kekuatan netral ini adalah kunci kemenangan. Diperkirakan bahwa campur tangan Yao Xuan dan Shen Yixian akan membuat kekuatan netral ini beralih ke keluarga Pan, tetapi hasilnya tidak terduga. Ketika Fan Nansing kembali ke lantai 2, dia mendapati Xiao Chen sudah pergi, dan ada sebaris kata yang ditulis dengan kekuatan spiritual di dinding. Datanglah ke Villa Gunung Mingyue untuk menemukanku. Setelah membacanya, kekuatan spiritualnya runtuh, dan sebaris kata itu menghilang. Tuan, Anda pasti merasa ini terlalu merepotkan. Fan Nansing tahu bahwa seseorang akan datang untuk menanyakan situasi itu nanti. Xiao Chen tidak ingin melihat terlalu banyak orang, jadi dia pergi terlebih dahulu. Titik. Keesokan harinya, Fan Nansing datang ke Villa Gunung Mingyue untuk menemukan Xiao Chen. Namun begitu dia melangkah masuk ke villa, dia mendengar sebuah suara. Fan Nansing, kamu ceroboh. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu diikuti? Fan Nansing tercengang ketika mendengarnya. Apakah dia diikuti? Hehe, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menemukanku. Setelah tertawa, seorang wanita terbang dan mendarat di belakang Fan Nansing. Yao Xuan. Jika orang itu bukan Yao Xuan dari kemarin, siapa lagi? Kamu mengikutiku. Fan Nansing sedikit marah. Presiden Fan, ini pertemuan pertama kita. Yao Xuan tersenyum tipis, keanggunannya tampak. Maaf, itu karena aku terlalu tertarik pada guru di belakangmu, jadi aku tidak bisa tidak mengikuti dan melihat. Wajah Fan Nansing tampak muram. Dia adalah guru Gang Jin yang kuat, tetapi dia sebenarnya diikuti oleh guru Hua Jin, yang sangat disayangkan. Apakah kamu sangat ingin bertemu denganku? Xiao Chen, berpakaian putih, berjalan keluar rumah dengan rapi. Yao Xuan sedikit terkejut saat melihat Xiao Chen, dan berkata dengan ragu-ragu, apakah Anda, Tuan, yang disebutkan Fan Nansing? Apakah mengecewakan? Xiao Chen berkata dengan ringan. Itu benar-benar mengejutkanku. Yao Xuan menahan senyumnya, ekspresinya tidak yakin. Seorang anak laki-laki yang lebih muda dari Tuan Muda, sebenarnya adalah Tuan di balik Fan Nansing. Apakah anak laki-laki seperti itu juga yang dapat membuat Fan Nansing menyampaikan sepatah kata dan membuat semua keluarga besar mematuhi perintahnya? Siapa namamu? Yao Xuan tiba-tiba bertanya pada Xiao Chen. Mengapa kamu menanyakan ini? Aku ingin memberimu saran. Ceritakan padaku tentang itu. Ikutlah denganku ke Yanjing dan temui Tuan Muda. Yao Xuan berkata dengan serius, mungkin kamu juga bisa bekerja untuk Tuan Muda sepertiku. Xiao Chen sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin aku menjadi murid Shen Yixian. Ya, Tuan Mudaku punya rencana besar untuk menghidupkan kembali Dewa Militer Qingchang. Jika kau benar-benar berbakat dan dihargai oleh Tuan Muda, statusmu mungkin lebih tinggi dariku di masa depan. Jadi, aku harus merasa terhormat. Tentu saja, banyak orang yang ingin mengikuti Tuan Muda tidak memiliki berkah itu. Yao Xuan berkata dengan wajar. Haha, apa yang kau tertawakan? Tidak ada, aku hanya merasa kita sepertinya tidak cocok. Xiao Chen berbalik dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, Fan Nansing, antar tamu itu pergi. Fan Nansing tahu temperamen Xiao Chen. Xiao Chen tidak tampak marah di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedikit marah di dalam. Yao Xuan mengikutinya ke sini dan datang ke sini, dan dia berkewajiban untuk mengusir Yao Xuan. Nona Yao Xuan,
Ini bukan tempat untukmu, silakan pergi. Presiden Fan, bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin pergi sekarang? Yao Xuan mengangkat alisnya, nadanya sedikit jenaka. Bajingan. Fan Nansing langsung marah dan berteriak, jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kebetulan sekali, aku juga ingin merasakan keterampilan master nomor 1 di Jiangnan. Yao Xuan menjambak rambutnya dengan tangannya, seolah ingin memprovokasi Fan Nansing. Bagus sekali, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Fan Nansing tertawa marah. Bahkan jika Yao Xuan adalah orangnya Shen Yixian, lalu kenapa? Ini bukan alasan baginya untuk menantang Master Ganjin yang kuat dengan Hua Jin. Bayar harga untuk kesombonganmu. Dengan teriakan yang dalam, Fan Nansing terbang ke depan dan menyerang dengan telapak tangan, ingin memberi Yao Xuan pelajaran. Namun, Yao Xuan tersenyum misterius, langkah kakinya ringan, dan dia berubah menjadi bayangan dan melayang lewat. Apa? Fan Nansing sedikit terkejut. Gerakan tubuh Yao Xuan terlalu aneh, dan dia benar-benar bisa menghindari telapak tangannya dengan tenang. Tidak. Fan Nansing tiba-tiba berbalik dan mendapati bahwa Yao Xuan telah muncul di belakangnya dan bergegas menuju Xiao Chen. Berhenti. Fan Nansing berteriak dengan marah. Dia menyadari bahwa Yao Xuan sengaja memprovokasinya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, seorang Hua Jin tidak dapat mengalahkan seorang Ganjin. Yao Xuan tidak akan gagal memahami hal ini. Jadi sejak awal, target Yao Xuan bukanlah dia. Tujuannya adalah, aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan. Tubuh Yao Xuan seperti naga yang berenang, tangannya berubah, dan dia menyerang Xiao Chen. Dia ingin melihat mengapa Xiao Chen dapat memerintah begitu banyak keluarga di Provinsi Jiangnan dan mengapa dia berani menolak undangannya. Fulong Eight Styles Turning Hand. Yao Xuan berteriak, membalikkan telapak tangannya ke bawah, dan mengerahkan kekuatan Xiantian Hua Jin secara ekstrim. Namun, dari awal hingga akhir, wajah Xiao Chen tidak berubah, dan sedikit sarkasme perlahan muncul di sudut mulutnya. Haruskah aku mengagumi keberanianmu? Kamu hanya seorang kultivator Hua Jin, mengandalkan gerakan tubuhmu yang istimewa, kamu pikir kamu dapat pamer di depanku. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Begitu kata-kata itu terucap, mata Xiao Chen menyipit, dan kekuatan yang tak terlihat dan agung keluar. Bang! Yao Xuan langsung tersambar petir, menyemburkan darah dari mulutnya dan terbang keluar. Bersambung.